Baik, selamat pagi dan selamat datang di webinar Mikro to Nano Brand Exposure oleh UPH Kampus Surabaya. Senang sekali, terutama bagi rekan-rekan kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini, di mana kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana kita bisa meningkatkan brand di tengah kondisi digital yang semakin berkembang pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Jose Wijaya, saya akan menjadi Master of Ceremony dan akan menemani rekan-rekan semua pada hari ini, di mana kita sama-sama juga pastinya akan belajar satu sama lain dan juga lebih mengenal tentang brand exposure dari ahlinya langsung, yaitu Bapak Armando Wonua. Rekan-rekan, sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengundang rekan-rekan semua untuk mengisi ring regis-in yang akan ditampilkan. Oke, sudah ditampilkan oleh panitia berupa barcode dan juga nanti link akan dikirimkan oleh tim panitia. Silakan rekan-rekan untuk isi regis-in terlebih dahulu, karena dari regis-in tersebut nanti rekan-rekan bisa semua untuk klaim sertifikat dan door prize yang nanti akan menanti di akhir acara nanti. Jadi pastikan rekan-rekan semua hadir dan juga mengikuti kegiatan hari ini sampai akhir, karena nanti akan ada hadiah menarik, karena teman-teman juga pastinya nggak hanya akan dapat ilmu, tapi juga pastinya hadiah menarik yang pastinya akan siap menunggu dan teman-teman dapatkan. Baik rekan-rekan, untuk registration ini dapat diisi mulai dari sekarang dan masih akan dibuka sampai selama acara ini berlangsung. Jadi pastikan diisi. Untuk panitia juga nanti boleh tolong dimohon untuk dikirimkan ya untuk linknya regis ini agar mempermudah peserta untuk bisa mengisi link regisnya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk memulai acara pada hari ini, kita akan mulai di dalam doa agar kiranya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, sebelum saya memulai doa pada hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk on cam, agar kita bisa merasakan kebersamaan pastinya, walaupun di kala online ini tidak bisa langsung bertemu pastinya, tapi saya mengundang rekan-rekan semua untuk bisa on cam dan pastinya mematikan mic selama sesi berlangsung, kecuali saat nanti question dan answer dilaksanakan. Kalau begitu, mari kita sama-sama untuk memulai acara ini di dalam doa. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam keyakinan Kristiani. Bagi rekan-rekan yang berkeyakinan yang lain, mohon mendukung sesuai keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami bisa bersama-sama hadir dan mengikuti webinar Mikro to Nano Brand Exposure by Bapak Armando Wonua, di mana hari ini kita akan belajar hal baru tentang brand, tentang exposure, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan digital pada hari ini untuk bisa terus berdampak positif dan pastinya memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sertai dan berkati Tuhan acara pada hari ini, agar kiranya hari ini acara dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga untuk segala teknis, baik koneksi, platform, dan lain sebagainya Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar pada hari ini. Berkati juga pembicara kami pada hari ini, Bapak Armando Wonua, yang akan menyampaikan sesi dan materinya pada hari ini, agar kiranya beliau dapat menyampaikan materi terbaik yang dapat diserap dan menjadi dampak yang baik bagi sekitar kita, dan kita terapkan dalam perjalanan karir kita dan proses kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik rekan-rekan, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link regis-in yang sudah dikirimkan oleh panitia, linknya sudah ada di chat, silakan untuk diisi ataupun di barcode yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan saya ini, jadi silakan diisi, karena ini nanti saya ingatkan sekali lagi, ini adalah bukti untuk bisa nanti klaim e-certificate dan door prize apabila rekan-rekan berhasil mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Jadi pastikan pertama adalah regis-in, lalu nanti di akhir juga ada regis-out, dan pastikan juga untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Karena pastinya teman-teman tidak mau melewatkan sesi yang menarik dari pembicara yang tentunya luar biasa, dan juga pasti hadiah yang sangat menarik juga untuk kita dapatkan. Baik rekan-rekan, kita akan lanjutkan acara pada hari ini. Saya ingin mengundang pastinya Eksekutif Director dari UPH Kampus Surabaya, Bapak Ronald Surya Putra, untuk bisa membuka acara ini dalam kata sambutan dan meresmikan acara ini dibuka. Kepada Bapak Ronald, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Jose. Oke, selamat pagi buat rekan-rekan sekalian dan teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi webinar di pagi hari ini yang diselenggarakan oleh UPH Kampus Surabaya. Jadi terima kasih buat waktu yang sudah disediakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Armando atas kesediaan waktunya setelah dinego berkali-kali akhirnya bersedia untuk sharing buat kami-kami terutama buat mahasiswa. Jadi Pak Armando ini merupakan salah satu mahasiswa kami untuk program Magister Manajemen, di mana secara ekspertisnya memang memiliki kompetensi yang sangat baik sekali dari segi digital marketing. Makanya dengan melihat potensi tersebut, kami merasa bahwa, oh kenapa kita nggak men-sharingkan aja ke mahasiswa-mahasiswanya kita.
Tujuannya apa? Supaya mahasiswa ini bukan hanya belajar dari sisi teorinya aja, tapi ada sisi praktisnya. Karena yang mengajarkan nanti adalah sharingnya adalah memang orang-orang yang menjalankan dalam bidangnya masing-masing, termasuk Pak Armando. Nah, topik hari ini mengenai micro to nano brand exposure. Tentunya teman-teman kalau ngeliat judulnya, wow, berat banget ya, wow, keren banget gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar mengulas sedikit bagaimana cara mengaplikasikan dari sisi digital marketing, baik itu nanti dari melalui internet maupun sosial media, termasuk sisi praktisnya seperti apa. Jadi harapannya teman-teman bisa nanti mengeksplor expertise atau kemampuan kompetensi dari Pak Armando di dunia lapangan itu nanti implementasinya seperti apa sih? Kalau kita kenal yang namanya Facebook Ads, kita kenal yang namanya SEO, itu kok istilah-istilah yang sering kita dengar, tapi kita kalau mau melakukan itu apa toh? Nah, ini kita akan sekilas mengupas mengenai hal-hal tersebut mengenai dunia digital marketing. Walaupun memang nggak bisa sedalam kalau proses perkuliahan, jadi harapannya setelah sesi hari ini, kalau teman-teman memang merasa tertarik, ini adalah salah satu konsentrasi yang dikembangkan di UPH Kampus Surabaya, yaitu mengenai digital entrepreneurship, di mana kita sudah nggak bisa lagi meninggalkan dunia teknologi, jadi dalam bisnis apapun, kita harus selalu memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan. Jadi kita nggak bisa lagi cuma berjalan secara tradisional, tapi kita harus berusaha selalu untuk maju. Terima kasih juga buat para mahasiswa, panitia, dan juga para sponsor. Semoga saya nggak ketinggalan menyebutkan ya. Ada Nyetir Kui, kemudian ada Print Booth, Buden, Rumah Sakit Siloam, Sinopolis, dan termasuk untuk UPH-nya juga untuk menyelenggarakan event hari ini. Jadi hari ini banyak hadiah yang akan dibagikan dari Pak UPH maupun dari sponsor. Jadi harapannya teman-teman selain belajar, juga ada sedikit kenang-kenangan yang sudah diberikan dari UPH Kampus Surabaya. Jika nanti teman-teman ingin tahu mengenai detail dari UPH Kampus Surabaya, silakan nanti menghubungi student konsultannya kita. Dan juga ini merupakan part dari sertifikasi buat teman-teman semua yang di luar UPH, bahwa saat ini kami bukan hanya akan memberikan gelar secara akademik, tapi juga akan memberikan gelar secara profesional. Nah, ini adalah partnya dari sertifikasi untuk digital marketing. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program-program menarik yang ditawarkan kami. Termasuk untuk webinar-webinar, bisa juga nge-follow juga untuk Instagramnya kita, untuk dapat informasi lebih jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, semoga teman-teman bisa belajar hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Rasanya sekian sambutan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Jose. Terima kasih banyak Pak Ronald atas kata sambutan yang pastinya sudah memberikan semangat juga pastinya bagi kita semua. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ronald, ini merupakan bagian dari acara yang diselenggarakan oleh UPH Kampus Surabaya, tidak hanya sekedar dari sisi untuk sertifikasi dan lain sebagainya, tapi ini juga merupakan komitmen kami bersama-sama untuk memastikan bahwa kita bisa berdampak terus bagi masyarakat luas, terutama dari materi-materi yang kita berikan, seperti salah satunya pada webinar pada hari ini. Maka dari itu, izinkan kami dari UPH Kampus Surabaya untuk sedikit memperkenalkan diri dan memberikan sedikit informasi yang dapat kami berikan, dan maka dari itu kami juga mengundang pakarnya langsung nih. Saya mengundang Ibu Felicia Juliani Laliga selaku Section Head dari Program Graduate dan juga Employee Class untuk bisa menjelaskan sedikit informasi terkait dengan UPH Kampus Surabaya. Kepada Ibu Felicia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih juga tadi sudah dibantu oleh Pak Ronald dan juga untuk Jose untuk pengenalan tentang UPH Surabaya Campus. Mungkin kalau nggak kenal, ya nggak sayang ya. Jadi kita harus kenalan dulu tentang program dari UPH Surabaya Campus. Saya akan bantu untuk share screen. Boleh saya dibantu? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Okay. Untuk hari ini kita akan banyak cerita tentang professional pathway gitu ya. Kenapa sih professional pathway? Karena memang dari webinar kali ini kita benar-benar mau exposure gitu ya. Kalau setiap profesional itu punya banyak potensi gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita ada namanya program itu adalah fast track ya. Jadi fast track profesional ini adalah S1 kelas karyawan dan juga lanjut ke S2. Bisa aja misalnya, Bu, saya mungkin masih mau, Kak, saya masih mau S1 dulu mungkin ya. Ini bisa jadi pertimbangan juga. Kita ada S1 kelas karyawan, di mana
keunggulannya adalah lulus dalam 3,5 tahun, jadi 1 tahun kita ada 3 semester, dan totalnya ada 10 semester, dan ini akan bisa dijalani secara MFlex learning. Apa itu MFlex learning-nya? Sekarang segala sesuatu itu berbentuk hybrid, teman-teman. Jadi nggak bisa yang offline aja atau online aja, tapi sifatnya lebih ke offline dan blended learning dengan online juga, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman bisa kuliah sambil kerja dimanapun dan kapanpun tanpa rasa khawatir. Dan program studinya ya tadi sudah disebutin salah satunya. Ayo ingat nggak? Yaitu digital preneurship, Digipreneurship nama kerennya ya. Nah, kewirausahaan digital yang sekarang lagi banyak banget, sama satu lagi investasi SDM. Indonesia kita lagi gencar-gencarnya untuk ningkatin yang namanya, kalau SDM kita bagus, berkualitas, ditambah dengan teknologi yang bisa jadi teman kita, pasti bisa memajukan perekonomian Indonesia kita juga. Nah, berikutnya ada akuntansi, perpajakan. Ayo, sudah pada lapor SPT belum bagi yang mungkin yang periode-periode pajak nih. Nah, perpajakan juga salah satu hal yang esensial bagi ekonomi Indonesia saat ini. Nah, teman-teman bisa nih belajar sambil mungkin lagi kerja nih, Kak, atau mungkin saya D3 pajak, Kak, bisa nggak extension? Bisa banget gitu ya. Nah, kemudian ada hukum, teman-teman. Nah, hukum ini ada hukum dagang dan juga praktek pengadilan dan hukum pidana gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang suka yang namanya kayak interaksi, suka yang namanya mungkin negosiasi, bisa ambil program ini gitu ya. Nah, kemudian biaya kuliah kita itu adalah biaya yang bisa teman-teman istilahnya cicil selama per bulan, ya. Dan juga kita ada promo spesial bagi teman-teman yang ikut event kita gitu ya, untuk dapetin biayanya sampai selesai 51 atau ada potongan 60% gedungnya gitu ya. Jadi cicilan per bulannya itu hanya 1,2. Ini untuk yang S1 kelas karyawan ya. Dan biaya pertama hanya 3 juta, teman-teman. Dan ini pun sampai selesai sudah tidak ada biaya apa-apa lagi. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin yang rekan-rekan yang sudah S1 nih, saya pengen S2 Kak, ada nggak S2 saya yang mungkin bisa saya terapkan sambil kerja? Ya banget. Jadi kita ada 36 studi program, 4 semester aja, dan selesainya itu adalah 1 tahun 4 bulan. Ditambah wisuda ya 1,5 tahun lah total semuanya ya. Dan teman-teman akan kuliahnya itu juga kuliah malam, jadi S1 kelas karyawan dan S2 ini kuliahnya malam. Dan juga S2 kita ada perpanjangan dari Master of Management dan Master Hukum gitu ya, Master of Law ya. Jadi teman-teman nih misalnya Kak saya pengen punya gelar S1-nya manajemen, S1-nya hukum, atau S1-nya hukum, S1-nya S2-nya manajemen, bisa nggak Kak? Bisa banget gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya kita memfasilitasi supaya teman-teman itu punya istilahnya bidang yang disiapkan sebelum teman-teman masuk di dunia kerja. Ini gambaran kurikulum aja, mungkin saya skip aja. Dan kemudian ada Master of Law, kita juga ada lembaga keuangan dan Asian International Trading. Jadi benar-benar istilahnya teman-teman dipersiapkan untuk bekerja ke depannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa alumni kita. Salah satunya ada Pak Armando yang akan sharing. Jadi istilahnya teman-teman hari ini sangat beruntung banget karena bisa langsung dengar dari praktisinya gitu ya. Nah, ini gambaran regular fee-nya. Nah, yang kita tawarkan adalah ini untuk alumni, karena saya tahu ada beberapa yang mahasiswa UPH juga. Jadi kalau teman-teman yang cum laude ada 25%, yang benefit yang mungkin yang biasanya ada 20% gitu ya. Kemudian untuk yang umum kita tawarkan 15%, teman-teman. Minimalnya adalah 2 orang pendaftar untuk bulan Maret ini gitu ya. Jadi kalau mendaftar di bulan ini itu juga ada cashback bagi yang mendaftar di bulan Maret ini untuk minimal 2 orang ya, langsung mendaftar 2 orang. Dan ini kuotanya terbatas. Nah, ini professional certification program yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ronald gitu ya. Jadi setiap mahasiswa kita memberikan opsional kalau misalnya saya bisa ngembangin tidak hanya belajar di digital marketing, human resource atau di sales management, saya bisa belajar yang lain juga gitu. Jadi istilahnya ini biayanya bakal lebih terjamin banget dibandingin teman-teman ambil di sertifikasi yang tidak ada di bawahnya university gitu ya. Jadi akan diblendedkan dengan pelajaran teman-teman sehingga waktu lulus gelarnya itu tidak hanya ada S1 aja, tapi ada S1, mungkin teman-teman ambil S2 gitu ya, fast track. Satu lagi adalah sertifikasi.
gitu ya. Oke, kemudian selain itu kita juga ada S1 reguler bagi yang mungkin, Kak, saya belum kerja nih. Bagaimana nih S1-nya gitu ya? Saya belum ada pengalaman. Bisa ambil S1 reguler kita, juga ada manajemen akuntansi hukum sama 3,5 tahun dan ada penawaran menarik bagi yang daftar di bulan Maret ini gitu ya. Nah, mungkin waktu kita singkat banget gitu ya teman-teman. Mungkin banyak yang pertanyaan, Kak, saya mau tanya ini gitu ya. Bisa save capture halaman ini gitu ya. Nanti saya juga akan memberikan link di mana ada nomor HP konsultannya dan bisa tanya-tanya lebih jelas lagi gitu ya. Thank you buat teman-teman semua dan saya kembalikan lagi ke Jose dan saya menantikan sesi menarik dari Kak Armando. Thank you. Terima kasih banyak Ibu Felicia untuk penjelasan terkait dengan UPH Kampus Surabaya, terutama profesional pathway-nya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang juga pastinya sedang mencari pendidikan lanjut nih pastinya, tapi posisi sekarang lagi kerja ataupun pengen lanjutin pendidikan gitu pastinya dari S1 ke S2. Bisa banget teman-teman bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat informasi lebih lanjut, dan nanti juga pastinya akan dikirimkan juga link untuk konsultasi, nanti akan dilayani juga pastinya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan profesional pathway ataupun segala program yang kita punya di UPH Kampus Surabaya. Baik rekan-rekan, sebelum sesi ini dimulai, kami ingin berterima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Yang pertama adalah kami berterima kasih kepadanya Tirkui.id, yang kedua adalah kami berterima kasih kepada Printboot.id, Buden Beauty Dental, Siloam Hospital, Sinepolis, dan juga UPH itu sendiri. Kami berterima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan pada hari ini. Oke rekan-rekan, sudah saatnya kita masuk ke dalam acara utama kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan sesi dari Pak Armando, tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Pak Armando. Pak Armando merupakan founder dari Nyetirkui.id, kursus mobil di Surabaya yang didirikan pada tahun 2019. Saat ini beliau sedang berada di Singapura, bekerja sebagai Account Director for Indonesia Large Enterprise Gartner Asia Pasifik, dan juga merupakan salah satu dari mahasiswa Magister Manajemen di UPH Kampus Surabaya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Pak Armando. Selamat pagi, Pak Armando. Pagi, Jose. Pagi, teman-teman. Dan pagi yang terhormat Pak Ronald. Oke, apa kabar, Pak? Baik, Jose. Baik. Oke, luar biasa. Nggak tahu di Surabaya gimana? Surabaya cerah sekali. Bagaimana di Singapura, Pak, saat ini? Kita kayak ini ya, interview berita gitu ya. Iya, kayak interview kerja ya. Bagaimana kondisi kayak Surabaya juga. Iya, oke, baik kalau begitu Pak, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya akan serahkan waktunya kepada Pak Armando untuk bisa melanjutkan sesi pada hari ini. Bagi rekan-rekan semuanya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk bisa on cam pastinya dan juga menantikan pastinya di akhir nanti ada Q&A, nanti pastinya teman-teman bisa bertanya kepada Pak Armando. Nanti juga ada hadiah dan jangan lupa juga regis-in pastinya ya, jangan lupa juga regis-in agar bisa claim e-certificate dan juga hadiahnya. Kepada Pak Armando, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Jose, dan sebentar saya akan coba sharing screen. Dan selamat pagi teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan semangat ya. Hari ini Sabtu, kita spend waktu kita, ini matter of priority. Terima kasih udah spending waktunya sama kita di sini ya. Sebentar aku coba sharing screen. Oke, udah bisa lihat screen aku ya sekarang ya? Aman, Pak, aman, sudah terlihat. Videonya agak lupa, coba aku ulang aja. Oke, udah soundnya udah ada. Oke, udah bisa kelihatan ya. Jadi nanti kita nggak akan bahas teori banyak-banyak ya hari ini. Dan di sini nanti saya juga bukan berarti yang paling expert di digital marketing ya. Jadi nanti sesi kita 30 menit ke depan, ya 30 menit ya Yose ya, 30 menit ke depan. Pure kita akan explore dan exercise apa yang udah saya lakukan dan apa rencana yang akan saya lakukan ke depan terkait branding usaha kecil saya ini gitu ya. Dan jangan lupa juga jika mau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau langsung tulis di kolom komen. Oke ya teman-teman ya. Dan sebelum saya mulai masuk, saya mau kenalan juga nih sama teman-teman. Bisa nggak nih untuk teman-teman semuanya bisa ketik udah punya usaha apa ya sekarang ya? Bisa ketik ya, nanti kita coba sharing nanti setelah sesi saya berakhir, kita coba pilih salah satu mungkin ya, usahanya apa, mungkin kita bisa ngobrol bareng untuk exercise. Saya lagi buka chat room, Josie dibuka ya chat roomnya ya? Ya, saya mau lihat ini saya juga masih mengawasi. Iya nih, bisa sharing nggak nih teman-teman, ketik usahanya lagi ngerjain apa, atau lagi pengen apa,
nggak harus sudah jalan ya usahanya ya, atau punya silakan teman-teman. Gitu ya. Silakan teman-teman kalau seandainya memang ada usaha yang lagi dirintis, jalan dan lain sebagainya bisa diisi, nggak apa-apa. Pak Armando nggak gigit kok. Kita lagi nunggu nih. Yose juga boleh ketik. Siapa tahu Yose jangan-jangan punya usaha sampingan nih. Pak gimana? Boleh ya? Waduh. Ya mungkin bagi siapa tahu di sini Ibu Felicia juga mungkin ada usaha sampingan dan lain sebagainya juga gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan ataupun mahasiswa juga di sini, karena di sini juga pastinya ada mahasiswa, boleh untuk bisa diisi, mungkin siapa tahu ada usaha, tapi kayak sejauh ini masih belum ada nih, kayaknya sepertinya belum ada pada usaha kayaknya ini. Oke, siapa tahu punya usaha kecil-kecilan atau pengen usaha apa, bisa sambil ditulis ya, mungkin sekarang lagi mikir, nggak apa-apa, tapi harapanku ada yang beberapa yang udah nulis, misalnya, aku pengen buka skincare misalnya, atau mau reselling something, coba bisa diketik nanti ya, sambil nanti setelah sesi kita bisa exercise ya. Berarti pengen juga nggak apa-apa gitu ya Pak Armando ya? Pengen juga nggak apa-apa. Pengen juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu. Kalau pengen juga nggak apa-apa ya. Mungkin dari sekarang udah kepikiran, aku pengen buka restoran, pengen buka toko jersey gitu misalnya, dan lain sebagainya. Udah dipikirin dari sekarang. Ya namanya cita-cita nggak ada yang tahu ya Pak Armando ya. Betul, jadi mau ide, masih di tahap ide pun bisa sharing nanti ya. Aku tunggu, sebenarnya aku mau tahu sih 2 atau 3 ide, tapi nggak apa-apa. Kita sambil run through aja ya. Ini aku lihat kayaknya, wow, les Mandarin ya. Aku jadi peserta pertamanya harusnya nanti di tahun ini kali ya. Mungkin teman-teman lain bisa sambil nulis ya, usahanya sendiri-sendiri sambil nanti kita run through. Oke, aku coba lanjut lagi. Oke, jadi kita mau belajar apa sih yang aku lakukan untuk hack digital branding aku yang baru mungkin dalam hitungan, mungkin kalau tradisional dulu kita harus berdiri sejak 30 tahun yang lalu gitu ya secara branding. Sekarang kita gimana hack kita digital branding kita bisa cepat, bisa baik, bisa efisien dan efektif gitu ya. Nanti kita akan sharing ke depannya. Jadi ini introduksi singkat aja. Saya saat ini ada di Singapura, kerja di perusahaan IT research dengan role account managing Indonesia. Lalu aktif juga sebagai mahasiswanya Pak Ronald gitu ya. Jadi S2 MM di UPH Surabaya tahun 2021. Walaupun di Singapura ini mungkin kita take away dari pamer-pamernya saya di sini, kita take away-nya walaupun ada di Singapura, kita harus push limit kita gitu ya untuk bisa kuliah S2, kerja juga, buka usaha kecil-kecilan juga. Jadi itu yang saya mau encourage ke teman-teman bahwa jangan walaupun saya udah agak umur udah di 30 tahun, kita tetap push diri kita sampai jangan sampai ya kalau bahasanya quote-quote yang ada di sosial media jangan sampai ada di zona nyaman gitu ya. Jadi kita push terus diri kita. Jadi itu saya juga mahasiswa kuliah di S2, saya juga ngurusin 2 bisnis kecil-kecilan saya di Surabaya, yaitu adalah Print Booth sama nyetirkue.id. Jadi Print Booth ini adalah usaha photo booth experience yang udah saya bikin sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nah, sebelum pandemik, bisnis bisa lebih dari 30 event per bulan. Terus sampai akhirnya 2019 kita tahu pandemik ada, lalu nggak ada event atau kegiatan yang melibatkan keramaian. Di situ akhirnya saya mikir, gimana nih ya tim saya bisa dapat uang, bisa dapat gaji, bisa dapat komisi gitu ya dengan infrastruktur foto booth yang nganggur ya tahun 2019 kemarin. Jadi akhirnya saat itu ya saya coba pikir Agustus 2019-2020 saya coba pivot bisnis dari foto booth, carilah industri apa yang ternyata masih berjalan walaupun kena pandemik gitu ya. Jatuhlah untuk build usaha kursus mengemudi mobil. Jadi dari saat itu 2019 punya 1 mobil yang operasi. Saat ini 1 hari nyetirkue udah lebih dari 15 orang per hari dilatih sama pelatih-pelatihnya nyetirkue. Dan juga follower di Instagramku sekitar udah di 8.000 follower di Instagram. Jadi ini profil singkat dari saya. Salam kenal juga nanti buat teman-teman. Makanya aku mau kenalan juga. Semoga nanti chatnya udah rame ya, Jose ya. Nanti habis sesi ini kita bisa knowing ada juga nanti sesi berikutnya. Sama nanti juga ada door prize ya, Jose ya. Nanti kita yang paling aktif. Betul. Ada yang tanya sama yang tidak panggil saya Pak. Itu nanti dapat door prize juga ya, Jose ya. Yang aktif, yang mau nanya, bahkan bayangin loh di sini aja mau nanya aja bisa dapat hadiah gitu ibaratnya. Benar, jadi sama yang nggak panggil saya Pak. Oh ini juga gitu. door prize, tolong ya. Oke. Kalau nggak panggil Pak Armando Pak berarti bisa dapat hadiah gitu ya. Oke, jadi gitu ya, semoga kita nanti bisa knowing each other. Ya deh, aku langsung masuk competitive advantage-nya nyetirkue dulu. Jadi gimana sebelum kita set up, kita establish brand kita,
di awal kursus mengemudi mobil, kita udah dapetin itu kursus mengemudi mobil, gimana saya ngedesain brand kursus mobil ini. Pertama kali tentu saja adalah yang saya lakukan adalah riset. Ya, akhirnya saat saya lakukan riset itu, akhirnya saya temukan kalau kursus mobil di Surabaya gitu ya, teman-teman kursus mobil lainnya sudah ada, polanya itu hampir sama dan hampir seragam. Yang pertama adalah kita bisa tahu sendiri banding-banding harga ya. Oh, saya paling murah gitu ya, diskon sekian persen, sekian ratus ribu gitu ya. Saya rasa hampir 50% perusahaan mobil saat ini adalah yang bersaudara juga, ya kan? Artinya sudah 40 tahun, sudah 30 tahun. Itu hasil riset yang saya dapatkan ya. Lalu berikutnya adalah yang saya lihat adalah relatif tidak ada nama-nama baru lagi yang muncul loh ya di industri kursus mengemudi mobil. Dan cenderung feature product. Nah, feature product ini maksudnya adalah cenderung semua perusahaan mobil saat ini itu selalu mengedepankan fitur, ya, harga paling murah, dijamin bisa nyetir, gitu ya, tidak lancar uang kembali. Wah ini nih yang sering kita dengar ya di kursusannya, yang sering saya dapat juga feedback dari teman-teman. Oh nyetirku dijamin nggak sekali pertemuan bisa nyetir? Wah, karena apa branding dijamin bisa ini sudah apa ya, udah sangat mengakar gitu ya di pikiran kita untuk kursus mobil. Jadi beberapa perang fitur yang terjadi saat ini saat saya melakukan riset ya. Jadi akhirnya setelah saya tahu kondisi sekarang itu, akhirnya saya coba deh desain competitive advantage-nya merek saya ini apa gitu ya. Saat itu pun saya ingat masih belum dapat, namanya nyetirku itu masih belum dapat. Jadi masa kursus mobil, kita mau bikin kursus mobil gitu ya. Akhirnya coba deh saya desain competitive advantage-nya merek saya ini apa gitu ya. Karena kalau sama aja, tentu aja saya nggak bisa ngelawan giant-giant teman-teman kursusan mobil lain yang sudah 30-40 tahun ada di Surabaya dan Jawa Timur ya. Awalnya sebenarnya proses saya dari research ke mencari competitive advantage ini cuman insting ya, naluri aja buat. Ternyata competitive advantage ini akhirnya saya tahunya konsep teorinya dan tekniknya pas saya kuliah MM di UPH gitu ya. Oh ternyata yang saya lakukan ini adalah competitive advantage gitu ya. Jadi di tentu aja tadi udah di sharing di MM, kita di manajemen juga belajar digital marketing dan lain sebagainya. Dan kadang kita tahu kita sudah melakukan, tapi secara teori tekniknya kita nggak sadar yang kita bisa optimalkan di situ. Jadi saya shoot out lagi dosen kesayangan saya Pak Ronald sama Miss Amel, mau dibantu Pak nanti tesis saya ya, nanti tulis saya. Jadi competitive advantage saya belajar banyak di sesi perkuliahan saya di MM. Jadi karena apa ya, sangat-sangat dapat agar kita bisa optimalkan di situ ya. Jadi lanjut competitive advantage-nya apa? Jadi dulu saya percaya dalam branding dan marketing, saya coba ambil celah sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik untuk positioning yang terpilih. Nanti kita coba exercise ya, maksud saya apa ini. Jadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini positioning branding yang saya coba taruh saat saya creating branding atau positioning branding saya, gitu ya. Pertama adalah saya coba masuk ke ya. Oke, di sini sebentar. Oke, harusnya di sini ya. Jadi pertama logo dan warna adalah energik dan simple ya. Pendekatan di sini adalah sebentar, ini kayaknya saya nggak lemot, bisa next ya. Oke, ini sekarang selecting red social media benar ya Jose ya? Slide-nya oke. Jadi setelah kita lakukan competitive advantage itu, di sini saya juga sedikit menyadur juga kuliah digital marketing di UPH juga. Pemilihan konten atau channel media sosial ini adalah penting di awal. Jangan sampai kita mikiran ini di tengah gitu ya. Jadi kuncinya adalah nggak ada benar atau salah di sini. Yang penting adalah proses pemilihan channel media sosial kita adalah jangan sampai kita milih media sosial itu, channelnya kita, tapi kita tidak maintain itu dengan baik. Maksudnya apa? Misalnya kita pilih Facebook, Twitter, kita cantumin semuanya, tapi ternyata
kalau ada calon klien yang message kita di Facebook, kita nggak bales. Contohnya di Instagram, kita pilih channel sosial media kita di Instagram, di Facebook, dan di Twitter gitu ya misalnya. Nah, di situ kita ternyata di Instagram ada yang DM, kita balesnya besoknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya selecting red social media adalah positioning yang penting sebelum kita moving forward, gimana kita branding dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar ditentukan dulu di awal ya. Lalu berikutnya di sini adalah desain, tone, copywriting. Saya coba pelan-pelan ya. Di sini adalah langkah yang juga saya lakukan sebelum bicara kita ke digital marketingnya. Ya, kita semoga ke cover semuanya ya di sini teman-teman. Tapi memang nggak bisa ini bukan magic webinar yang kita bisa 30 menit kita bisa rubah branding kita kayak gimana. Tapi semoga kita basicnya dulu kita coba exercise sama kita coba sharing ya. Di sini yang pertama yang saya lakukan sebelum ngobrolin digital branding, digital media adalah proses designing, tone, sama copywriting. Ya, jadi yang saya lakukan yang pertama adalah untuk mendesain desain sosmednya setelah branding, merek dan lain sebagainya. Udah, itu aku nggak highlight karena itu aku rasa udah banyak ya resources di situ. Yang pertama adalah mendesain desain sosmednya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fit seperti apa yang kita expect. Kalau kita lihat di tengah ini ya. Jadi mood-nya seperti apa sosial medianya kita, gitu ya. Lalu berikutnya adalah mengerjakan copywriting di semua postingan kita dan konten kita, gitu ya. Jadi postingannya itu harus ada copywriting-nya, harus jelas naskahnya, skripnya kita harus well prepared sebelum kita kita hantem, kita punya digital branding, digital marketing strategi ini dulu dasarnya harus kita siapin dulu. Gitu ya. Di sini juga saya harus bold juga karena di sini saya nggak kerja sendiri, proses designing, tone, copywriting saya nggak kerja sendiri. Saya kolaborasi dengan social media management. Jangan ini juga potensial juga teman-teman yang jago desain ya. Ini bisa jadi usaha kreatif, bisnis kreatif juga gitu ya. Karena ini juga demand di luar sana sangat tinggi. Jadi saya kolaborasi dengan social media management. Ini nggak mahal kok. Ya maksudnya effort sama ini yang layak ya, worth it ya, social media management. Ini saya kolaborasi dan ini menurut saya worth it karena skill saya juga nggak ada di desain sama copywriting. Jadi saya kolaborasi sama social media management. Dan konsep ini gitu ya, design tone sama script writing ini saya encourage teman-teman untuk siapkan at least 3-6 bulan. Itu yang saya lakukan. Jadi postingan dalam 3 bulan ke depan kita udah siapkan dulu sekarang. Gitu ya. Dengan harapan nanti setelah kita running digital campaign kita, itu kita sudah fokus untuk di marketing strategi planning dan execution. Proses feed dan script writing, naskah naratif itu kita bisa kerjain duluan sekarang. Gitu. Jangan sampai nanti kita udah tengah-tengah kita udah ngomongin klien banyak yang masuk, kita masih ngobrolin mau posting apa, mau nulis apa. Planning, persiapan untuk feeds sama copywriting ini yang penting disiapkan di awal. Sebagai start kita bisa expect di angka 3-6 bulan. Gitu ya. Lalu berikutnya di sini, ini adalah slide overview Instagramnya Nyetirkuy. Ini coba nanti kita akan exercise ya dari Instagramnya Nyetirkuy ini. Saya mau tanya teman-teman di sini, semoga udah, ini udah 14 chat masuk ya. Saya mau tahu, saya boleh di chat juga ya, di chat room, apa yang fitur-fitur IG yang ada yang kita bisa lihat di sini. Yang bisa dijadikan branding exposure. Bisa sambil ketik di kolom chat ya. Maksud saya contohnya misalnya fitur Instastory. Lalu ada fitur feeds, lalu ada fitur apa lagi boleh di chat sambil saya mungkin buka chatnya ya. Tadi udah 2 kebetulan ya yang dibocorin ya, story dan post dan, ya tadi ya. Ini ada satu yang jawab Pak Angel Kristianti, Reels katanya. Reels, oke. Reels ya. Terus berikutnya ada apa lagi nih? Ada juga dari Esther Ralahalo, sorry kalau salah sebut namanya, IGTV. Oke, IGTV. IGTV itu yang kayaknya nggak ada. Menarik, nggak ada di Nyetirkuy ya, tapi itu ada fitur juga.
Oke, ada lagi mungkin teman-teman silakan boleh di. Oke, Claudia Rudolph, story feeds reels text 4 langsung nih Pak. Oh keren ya. Oke, ini ada semua harusnya di sini ya. Kita lihat nanti ini slide-nya bisa kita sharing ya habis sesi ya. Jadi fitur-fitur apa yang ada di sini dan ada yang nggak ada juga gitu. Jadi kadang secara teori ini aku juga harus highlight. Kita juga harus exercise juga bisnis kita, branding management kita. Ada fiturnya ratusan ya di Instagram, di Google, di Facebook. Tapi kembali lagi, yang penting komitmen adalah kunci gimana kita harus benar-benar well maintain channel kita atau tools atau fitur kita gitu ya. Kayaknya udah banyak ya teman-teman yang masuk. Kita langsung bedah di sini persis. Ada feeds ya. Mungkin tadi yang belum keluar adalah bio hashtag ya. Jadi ini beberapa tools yang udah aku tulis di sini. Yang aku mau exercise adalah yang aku highlight kuning ya. Yang pertama adalah followers. Kenapa followers ini penting? Yang followers kita harus perhatikan followers dalam akun sosial media kita adalah ini terkait convincing our potential client. Contohnya kamu mau beli apa ya, jersey gitu ya, mau beli jersey basket gitu ya, kita mau beli di online gitu ya. Tapi kalau ternyata followersnya cuma 4 atau 5 atau let's say 100, itu akan memperlama proses keputusan mereka untuk buy or not buy, gitu ya. Secara insting, kok followernya dikit, itu pasti bukan berarti dia akan nggak jadi beli gitu ya. Tapi it's a matter of the buying decision process. Kalau saat mereka lihat lesi di atas 2.000 atau di atas 3.000 dan followingnya juga nggak terlalu banyak, it makes a faster decision process. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi jumlah followers ini harus diperhatikan untuk proses branding sosial media brand kalian, gitu ya. Lalu berikutnya saya pindah ke bio hashtag. Ini terkait sama SEO juga ya, search engine optimization. Jadi kalau kita lihat di sini nama username-nya ini adalah nama brand-nya. Oke ya teman-teman ya. Ini adalah nyetirkui.id di username-nya. Nah, tapi di ini tuh namanya ya, kalau nggak salah aku lupa judulnya apa, ini tuh namanya, nama akunnya apa gitu ya. Ini tidak aku tulis nama brandnya, tapi aku memilih keywords yang paling umum. Jadi nyetirkui.id, di sini jangan nyetirkui.id juga, saya sarankan. Jadi di bawah sini bio pertama adalah name-nya adalah keywords yang paling most recent keywords yang menurut kalian ini adalah paling match sama bisnis kalian. Gitu ya, ini yang di name. Lalu ini adalah bio. Di bio ini kalian harus pastikan masukin juga hashtag-nya juga. Nah, kalau yang atas ini, nama ini adalah cenderung untuk SEO di Google. Jadi saat kalian, misalnya kalian search kursus mobil Surabaya, gitu ya, Google akan define name di Instagram salah satunya. Gitu ya. Lalu yang di bawah sini, di bio, ini kita harus pastikan kalian coba encourage untuk submit, ini aku submit 3 ya, 3 hashtag, recent hashtag terkait brand kalian yang ada di Instagram. Contohnya di sini adalah aku masukin adalah hashtag ya, pakai hashtag ya. Pakai hashtag kursus nyetir Surabaya, hashtag spasi ya, spasi hashtag kursus mobil Surabaya, spasi ini Wani nyetir. Ini hashtagnya nyetir quiz sendiri. Tapi di 2 awal ini yang paling recent yang kalian sudah lakukan research. Supaya apa? Supaya misalnya ada orang cari di Instagram gitu ya, harusnya itu akan nge-boost account kalian di antara yang paling atas atau most popular. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah fast link to WhatsApp gitu ya. Di sini aku juga nggak lupa pasang di sini ya bit.ly karena memang aku memilih channel komunikasinya adalah hanya melalui WhatsApp. Gitu ya. Kalau teman-teman yang lebih ke retail, lebih ke produk, saya rasa pakai Linktree mungkin ya. Jadi kalau Linktree diklik, habis itu keluar ada Shopee, ada Topet, ada WA, ada kantor cabang dan lain sebagainya. Hanya kembali lagi saya encourage, ini nggak ada benar salah ya teman-teman ya. Makanya aku tadi mau chat usaha apa atau lagi bikin ide apa.
adalah di sini terkait buying proses. Kenapa maksudnya buying proses? Kalau bit.ly ini, karena saya memutuskan channelnya saya cuma WhatsApp gitu ya, saya kasih hanya Bitly ini langsung ke DM WhatsApp saya, WhatsApp-nya adminnya Nyetir Kue. Kalau memang kalian harus mengeluarkan Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, saya encourage kalian masukin Linktree, karena itu akan ada banyak. Tapi misalnya kalau kalian cuma punya Tokopedia aja, Shopee-nya nggak ada, dan misalnya cuma Tokopedia gitu ya, saya encourage pasang link Tokopedia kalian aja di fast link di bio kalian. Ada yang nangkep maksudnya apa? Harusnya kita bisa ngobrol ya, Josie, tapi nggak apa-apa, aku langsung sharing aja. Maksudnya di sini lebih ke buying proses sama user interface. Maksudnya apa? Coba kalian, aku yakin kalian pernah klik Linktree ya di account sosmed ya. Untuk misalnya kalian mau beli, let's say mau beli sepatu gitu ya, itu ada account-nya namanya Linktree. Nah, Linktree itu kalau kalian klik sekali, kalian masuk ke link, terus linknya ada pilihan banyak kan ya. Ada kantor cabang, Tokopedia, sosmed, WA, dan lain sebagainya. Kalian diharuskan mengklik satu lagi, ya kan, untuk masuk ke channel tersebut. Nah, kalau memang kalian punya akun channelnya banyak ya nggak apa-apa. Saya encourage untuk proses 2 kali klik link ini. Tapi kalau kalian punya bisnis yang channelnya hanya di WhatsApp, saya encourage kalian ya masukkan link WhatsApp aja di sosial media kalian. Karena apa? Karena nanti user interface-nya jadi cuma sekali, nggak kelamaan gitu ya. Ini juga faktor penting yang ini faktor kecil tapi ini kadang penting gitu ya. Kita malas gitu ngeklik 2 kali. Nah di sini WhatsApp saya cuma masukin link WhatsApp aja. Jadi dia cuma klik 1 kali langsung masuk ke WhatsApp chat. Tidak kepanjangan pakai Linktree. Nanti kalau ada yang tanya silakan ya. Jadi maksud saya channel komunikasinya diharapkan seminimal mungkin, sesimpel mungkin. Jangan berarti Linktree itu keren kita bikin Linktree. Belum tentu. Kalau kalian cuma punya 1, kalian mending pasang 1 link aja di sosmed. Jangan bikin klien bingung. Kita harus tunnel klien yang efisien gitu ya. Bukan untuk pamer, kembali lagi. Jadi branding kita atau link kita ini bukan untuk pamer. Ini biar ngebantu kalian benar-benar fokus gitu ya. Nggak buang tenaga atau sayang gitu. Klien harus ngeklik 2 kali padahal ujungnya cuma untuk masuk ke WhatsApp. Gitu ya. Itu untuk pas link to WhatsApp atau Linktree gitu ya. Terus berikutnya highlights. Kenapa saya bold highlights? Teman-teman tahu kan semuanya highlights itu cuma 24 jam. Sorry, yang di bawah itu ya. Story cuma 24 jam. Highlights ini adalah yang disimpan dari story. Story cuma 24 jam gitu ya. Highlights ini ngebantu kita khususnya untuk taruh testimoni. Ini di sini ya. Testimoni ini harus terisi. Kembali lagi, ini untuk convince, ini untuk make up kalian punya branding di sosial media kalian. Gitu ya. Contohnya kalian jualan sepatu, tapi highlights-nya juga kosong gitu ya. Kayak Instagram baru buat gitu ya. Kayak nggak well prepared, nggak ada highlights-nya. Gitu ya. Di sini highlights juga penting untuk bisa kasih lebih ke activity brand kalian di highlights. Saya termasuk jarang taruh, tapi ini selera ya. Saya jarang taruh di feeds itu adalah activity. Feeds ini adalah konten, artinya agak bingung ya, agak panjang. Saya mau cari bahasa yang simpel. Kalau feeds ini adalah secara konten atau informasi atau kita kasih insight di feeds. Highlights ini hampir sama kayak story, lebih ke activity-nya kalian. Kenapa itu saya encourage lebih taruh di highlights? Karena itu kadang tidak, activity itu kadang-kadang tidak sama dengan estetik ya. Jadi kita activity kita misalnya tir gitu ya, kan itu taruh di feed kan kurang pas dilihat gitu. Tapi itu lebih saya encourage untuk taruh di highlights untuk activity gitu ya. Lalu berikutnya saya highlight adalah Instastory ya. Instastory ini kenapa saya highlights? Kita sama-sama tahu ya Instastory itu ya yang ada di atas ini ya, gitu ya. Yang saya maksud, yang saya highlight di sini adalah brand kalian, saya encourage jangan sampai tidak ada Instastory-nya. Kenapa? Karena kita coba kita pindah lagi ya. Ini kita pindah mindset-nya agak cepat. Kita sebagai seller, sebagai branding, atau sebagai buyer. Coba kalau kita pindah jadi buyer, kita mau beli sepatu, IG-nya nggak ada Instastory-nya.
Asumsi kita kan berarti, oh Instagramnya ini tuh nggak dipegang at least 24 jam. Tidak ada yang maintain, tidak aktif. Gitu ya. Jadi saya encourage Instastory itu wajib harus ada postingan di Instastory-nya. At least untuk nge-repost feeds, at least nge-repost reels. Paling nggak 24 jam itu satu kali yang naik ke Instastory. Jadi saat orang masuk mencari, misalnya ada kalian mau jual misalnya sepatu gitu ya, kalian coba deh, kalian mau beli sepatu terus kalian lihat IG-nya loh kok nggak aktif ya, nggak ada Instastory-nya tuh kita ada sepersekian detik mikir, loh kok nggak aktif ya ini Instastory-nya, nggak ada yang baru gitu ya, nggak ada 24 jam, nggak ada activity. Itu kita udah delaying decision process ya. Terus yang berikutnya adalah tag. Tag ini maksudnya adalah yang di sini ya, teman-teman ya. Paham ya? Ini yang di tag account lain yang nge-tag kita. Di yang sini ya. Jadi kita yang di-mention itu biasanya nge-tag di sini, keluarnya di sini nih, nggak keluar di feeds. Orang yang nge-tag kita keluarnya di sini. Maksud saya nge-highlight ini adalah kalian juga harus maintain kalian punya tag. Karena kadang itu banyak sekali jualan-jualan follower tuh nge-tag kita akun bisnis nih. Jadi saat kita klik, coba teman-teman yang punya brand bisa dicek tagnya sini tuh kadang-kadang ada random deh pokoknya ya, random yang ngeklik di sini gitu ya, ngeklik apa follow jasa follower lah, terus apa itu random. Nah itu harus kalian maintain, soalnya logikanya kan orang kalau kalian sebagai pembeli kalian pasti lihat satu-satu nih ya kan, reelsnya kalian buka ya kan, itu filter juga dibuka, terus taggingnya juga dibuka untuk kita verify, kita convincing kita sendiri apakah kita yakin beli sama dia. Kalau tag-tagannya itu adalah jasa follower lah, jual apa nggak cocok sama branding kita, itu kayaknya tambah delaying buying proses gitu ya. Semoga teman-teman dapat ya maksud saya ya. Jadi tagging ini juga penting nih, kadang soalnya dia posisinya di belakang nih ya kan, kadang tuh kita nggak aware sama di sini, ternyata kita taggingnya kita tuh wah ngaco udah, jasa beli follower lah, jual apa, jual skincare lah, pada kita jual sepatu gitu ya. Tag ini juga harus yang encourage. Setelah yang lain aku nggak perlu jelasin gitu ya. Waduh, ini kayaknya pendek tapi panjang. Oke, jadi ini berikutnya adalah influencers value. Oke ya. Sebelum saya proses digital media dan lain sebagainya, saya juga menggunakan influencer value ini. Udah saya kerjain duluan juga gitu ya di awal sebelum saya masuk UPH. Tapi akhirnya tahu teknik-tekniknya juga pas ambil MM gitu ya. Influencer itu apa dan lain sebagainya, fungsinya apa. Sambil kita coba puter satu dulu coba. Ini nggak mari-mari, saya ki bosku ngomong nek kerja nggak. Ini aja deh. Kantor aja, tapi aku kayak setir mobil. Kalau aku pastinya aku pengen jadi cewek yang independen ya guys. Aku nggak pengen nyusahin orang, apalagi kan cewek itu dipandang kayak ribet gitu kan. Nah aku tuh nggak mau dipandang cewek kayak gitu, jadi aku pengen dipandang cewek yang kayak bisa gitu loh. Nah karena berhubung kuliahku tuh jauh, jadi makanya aku harus bisa nyetir. Kalau ada job aku juga harus bisa nyetir, nggak harus ngandelin kayak Grab ataupun taksi online ataupun yang lainnya, karena kan nggak semuanya aman gitu kan, apalagi kita sebagai cewek. Nah terus aku juga mau kasih tahu buat kalian yang pengen juga bisa nyetir, kalian langsung aja belajar di nyetirkuy.id, karena di sana tuh menjaga privasi kita. Jadi mereka tuh nggak yang kayak video-video buat dipromosin lagi tuh, enggak ya guys, kan kita juga malu digituin, tapi mereka tuh sangat menjaga privasi kita. Dan Oke, itu contoh influencer marketing. Mulai kebayang ya, yang tadi di awal competitive advantage-nya apa, saya nggak ngomong produk saya paling murah, dijamin tidak bisa nyetir, dijamin bisa nyetir gitu ya, dan lain sebagainya. Kita menggunakan faktor influencer untuk leading opinion kita masuk ke arah, oh nyetirku ini khusus mobil yang begini dengan narasinya mereka. Ini kayaknya ada satu lagi dari sini. Jangan di skip dulu karena ini itu informasinya lumayan bermanfaat untuk teman-teman sekitar kita ataupun keluarga kita. Karena kemarin tuh aku baru tahu dari teman aku, ternyata dia tuh ikutan les nyetir dan ini bermanfaat banget, efektif banget. Cukup 3 kali pertemuan dan menurut aku ini daripada yang zaman dulu waktu aku belajar nyetir, dan itu super efektif dan super. Oke, aku pause dulu. Dia ini Vivi ya, dia mentioning, dia naratifnya menurut aku ini lebih efektif. Menurut dia ya, bukan menurut nyetirku loh. Gitu ya. Ini faktor-faktor kalian, jadi artinya ini harus
Ini sesi berikutnya lagi kali ya Jose ya. Artinya preparing influencer ini harus gimana, kita juga harus discuss sama mereka. Ini kita thought leadership. Jadi kita arahkan, ini menurut mereka loh ya. Ngomong nyetir Q bagus menurut mereka. Nyetir Q mah kita mah ya kursus mobil aja gitu ya. Tapi ini menurut mereka. Padahal ini kita semuanya kita set up gitu ya. Murah. Selain itu juga yang bikin kita cepat paham, itu yang ngajarin nyetir itu orangnya usianya di bawah 35 tahun. Kayak masih muda-muda gitu. Dan kalian semua harus ikutan kalau misalnya kalian masih belum bisa nyetir di @nyetirkuy.id. Nah, itu terkait influencer values-nya. Yang aku mau highlight juga dari komponen influencer ini adalah angle yang saya pakai saat saya memakai influencer, saya kolaborasi sama influencer adalah yang pertama, ROI atau Return of Investment Influencer itu jujur menurut pengalaman aku ini tidak terlalu banyak. Paham ya teman-temannya? Artinya don't expect dengan pakai influencer yang banyak akan kembali datang klien rame gitu ya. Itu jangan expect seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya influencer ini kita bisa pakai angle-nya ada dua. Jadi yang sangat berguna adalah influencer ini gitu ya. Rekomendasi mereka, menginfluence mereka, kita sangat berguna untuk kita taruh di highlight IG account-nya kita. Saat dia mention ke kita, dia reference kita. Nah, komunikasi ini, narasi ini kita keep jadi highlight IG kita supaya klien saat ngeklik itu di highlight kita semuanya adalah influencer tuh. Kalau tadi kalian notice ya, kalau kalian bisa lihat nyetir itu semuanya IG-nya tuh naratif influencer semuanya. Jadi fungsinya nggak cuma cari ROI di audiensnya si influencer ya, tapi di IG-nya Nyetir Kui juga klien saat lihat itu lebih percaya dan highlight-nya ternyata banyak rekomendasinya gitu ya. Jadi jangan expect ROI aja ke influencer, tapi itu juga sebenarnya konten ini itu adalah untuk nambah-nambahin make up kita punya account sosial media. Jadi selain promote di audiensnya mereka, konten ini juga jadi tools untuk make up sosial media account-nya kita gitu ya. Selama dibikin rapi pokoknya gitu ya. Oke. Kalau ada teman-teman, aku coba pause. Kalau ada tanya, boleh langsung ngobrol di chat room ya. Oke, aku langsung lanjut. Berikutnya, ini juga secara teori, aku nggak akan ngobrol banyak benefit influencer marketing secara umum ya. More authentic than ad dan lain sebagainya. Aku yang highlight memang ini more authentic dan kita cuman konten dari kita aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak dari sini. Langsung kita masuk ke konten berikutnya. Semoga ini nggak padat ya teman-teman ya. Aku yakin ini sangat padat. Jadi, nah ini adalah slide terkait paid promote atau kita jualan di paid promote di akun-akun media lokal yang ada. Kalau si Nyetirku ini saya pasang di akun sosial medianya media Surabaya gitu ya. Jadi setelah Instagram kita itu udah cantik, website kita udah cantik, nah followersnya cukup, highlights-nya sudah lengkap, sudah bagus gitu ya, ada testimoni masuk, postingannya teratur, artinya postingan nih kalian kalau buat brand baru, jangan kalian posting langsung sehari 12 postingan gitu ya. Coba kalian bikin pattern yang terukur gitu ya, misalnya seminggu sekali, 3 hari sekali, untuk paling nggak kalian kembali lagi, kalian jadi bayar gimana? Kalau bayar lihat, ini mah Instagram account baru dibikin kemarin ini, postingannya barusan kemarin, kok Instagram udah cantik kayak gini, itu pasti akan ada delaying buying proses gitu ya, decision progress. Jadi setelah semuanya rapi, hindari Instagram Roro Jonggrang pokoknya ya, langsung sehari jadi semuanya gitu ya, hindari kayak gitu. Bikin senatural mungkin. Setelah rapi semuanya, barulah naikin ke paid promo. Jangan kebalik, saya sih encourage ini nggak ada benar salah. Jangan langsung hajar di paid promote saat Instagram kalian belum cantik gitu ya. Ibaratnya tokonya jadiin dulu, baru jualan. Jangan jualan, tokonya masih bahasa Surabaya dadan gitu ya, kalian masih benerin. Hindari gitu ya. Jadi setelah cantik semuanya, barulah naik paid promote. Kalau di sini saya naikin Suara Surabaya, Asli Surabaya, sama Love Surabaya ya. Bisa video, bisa foto gitu ya. Mungkin videonya saya putar aja ya. Ini videonya saya bikin secara konten saat itu TikTok. Konsep TikTok ini aku juga masih belajar. Semoga nanti Pak Ronald kita bisa bikin sesi khusus 30 menit. Kita belajar gimana sih cara bikin konten TikTok yang
bagus ya. Tapi secara konsep yang saya pelajari, TikTok ini gila cepet banget. Mungkin 2-3 tahun lalu kita kenalnya company profile. Ya Jose ya. Company profile setahun, semenit gitu ya. Iya. Wow, video sinematik dan lain sebagainya. Nah, konten TikTok itu ngajarin kita gimana kita sangat padat gitu ya. Bahkan 15 menit kita harus bam deliver message-nya. Itu yang bikin ada beberapa konten yang menarik, ada yang kita bikin kok nggak bagus-bagus banget. Ternyata adalah kecepatan kita sending delivery message di konten kita, video kita. Coba ini perhatikan, ada beberapa kali. Silakan. Oh, ini nanti mungkin teman-teman sepertinya lihat ya video yang akan saya putar, berapa message delivery per detik yang kita bisa sharing di konsep video TikTok ini. Sebentar ya, saya putar. Ini nggak mari-mari, saiki bosku ngongkon nek kerja nggih mobil kantor ae. Tapi aku kayak setir mobil. Bosku ngantar aku nyuruh aku kantor, tapi ya itu udah 1 detik. Ini nggak mari-mari, saiki bosku ngongkon nek kerja nggih mobil kantor ae. Tapi aku kayak setir mobil. Oke, kok aku usah nyindir ah. Nah, kalau sing kekinian ngene sih. Iki sik. Nah, iki tak sing matene kena milenial tren re. Tak lihat sih. Alhamdulillah duitku cukup. Wih, nyetir gue nek mapak on time. Mencet ya. Ini nggak mari-mari, saiki bosku ngongkon nek kerja nggih mobil kantor ae. Alhamdulillah duitku cukup. Wih, nyetir gue nek mapak on time, gak koyo mantanku. Rezekiku yung, sing ngajari enom koyo opang ini. Aku lo gak mudeng, yo gak diseneni. Mobilnya wangi pisan yung. Wis pokoknya sip sesuai prokes. Nah, ini adalah juga terus belajar. Saya terus belajar sama tim. Ini jadi konsepnya yang menarik adalah saya benar-benar director ya. Wah, directing dari luar ini talent-talent teman-teman juga gitu ya. Kita harus bikin satu-satu. Emang semuanya prepare sih. Nanti kalau sempat saya boleh sharing juga nih. Gimana cara bikinnya, gimana ribetnya untuk bikin video 30 detik ini ya. Bukan jagonya ya Jose ya, cuman itu yang saya lakukan. Mungkin nanti bisa sharing itu. Wah, skripnya panjang banget, jadinya cuma 30 detik. Gak apa-apa, kebetulan di UPH Kampus Surabaya juga sering menggunakan platform TikTok sih. Jadi mungkin siapa tahu itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat juga. Belajar banyak juga tuh kemarin dari TikToknya UPH ya. Tapi itu sih nanti kita sesi berikutnya. Intinya dari konten paid promote ini, sebelum kita posting-posting promo-promo, ayo kita make up, kita punya toko, kita punya account sosial media, brandingnya kita yang di awal tadi. Itu yang heavily penting di situ gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya jawab, mau voting, Josie bisa dibantu nanti ya. Aku cuma mau boleh. Saja. Ini mungkin pertanyaan nanti yang keluar, tapi langsung saya yang langsung tanya langsung ya sama teman-teman. Tadi kan followernya nyetir gue 8.000, terus followernya print booth itu belasan ribu. Pasti ini pertanyaan ya. Terus gimana cara banyakin follower ya? Ini beli follower di Instagram. Boleh atau nggak boleh? Menurut teman-teman gimana? Ini perdebatan juga nih. Baik rekan-rekan semuanya boleh silakan masuk di chat. Apakah beli followers di Instagram boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Kita voting ya. Langsung aku tulis dari sini deh. Tiba-tiba saya terlihat Paronot langsung bilang boleh gitu ya. Jadi coba. Oke, sebagian besar di sini masih menjawab boleh. Oke, masih menunggu jawaban yang lain. Kalau ada mau jawab nggak boleh? Boleh sudah berapa sekarang? Iya, kenapa Pak? Bolehnya udah berapa nih sekarang votingnya? Saya asumsikan ini sekitar 40 orang, Pak. 40. Enggak, ini kurang lebih sekitar 11-an kurang lebih. Oke. Cenderung berarti ke arah boleh ya? Iya, berarti cenderung ke arah boleh. Oke, udah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Perlu atau nggak perlu beli follower Instagram? Oke. Perlu atau nggak perlu nih? Atau kita main natural aja? Tapi ini realistis aja, maksudnya kalau seandainya misalnya dari peserta ada merasa bahwa ya, benar. Membeli followers itu buang-buang biaya dan nggak berpengaruh apa-apa juga silakan gitu ya, karena di sini
sifatnya kita diskusi juga gitu ya. Nah, Sangat, ini ada yang sangat. tidak terlalu perlu juga, ada yang perlu juga. Ya, Ada menarik lagi ya. mungkin? Jadi intinya yang aku tangkap kayaknya teman-teman memang punya berbagai point of view ya terkait ngebeli follower di Instagram. Oke, ini menarik yang mungkin kita nanti akan discuss ya. Kalau dari point of view saya, pertanyaan pertama, beli followers ini boleh atau nggak boleh? Kalau dari saya pribadi adalah ya nggak ada yang larang ya. Selama itu aman terkait akunnya kita, ya kenapa enggak ya? Ya itu boleh-boleh aja gitu ya. Yang penting harusnya sekarang ada banyak kok ya yang tanpa kasih password ya. Mereka pakai model giveaway kalau nggak salah saat itu. Jadi mereka punya akun khusus spesial giveaway gitu ya. Mereka masuk ke beli follower tanpa kasih sosial media account. Nanti kita diskusinya adalah plus minusnya ya proses ini gitu ya. Nah, perlu atau nggak perlu? Kembali lagi ini kita selalu jadi bahan diskusi, tidak ada benar salahnya. Tapi kalau menurut point of view saya, untuk proses branding exposure kita namanya nge-hack gitu ya, nge-hack branding kita. Saya rasa beli follower ini perlu gitu ya. Nah, di sini kita langsung discuss plus minusnya apa ya untuk terkait beli follower di Instagram. Nah, yang pertama boleh atau nggak boleh? Ternyata tentu aja boleh ya. Nggak boleh, ya nggak boleh harapannya kan Instagramnya itu organik gitu ya, natural ya. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak punya follower yang cukup ya, convincing untuk calon buyer atau calon klien saat lihat customer follower kita cuma 300 sih, bukannya lari ya, aku tadi bilang decision making prosesnya agak lama nih. Dia masih tanya lah, masih apa gitu ya, karena followersnya kita sedikit. Kalau memang kita, itu kelebihan kelemahannya. Kalau kita follower Instagram kita adalah organik gitu ya, kelemahannya otomatis itu tadi ya, tantangannya ya, delaying buying proses. Lalu yang menarik juga akhirnya kesalahannya kalau kalian ngebeli followers di Instagram nih, tidak organik, kelemahannya adalah follower kalian beribu-ribu, berpuluhan ribu itu, tapi kalian akan struggling di saat kalian melakukan Instagram Ads. Karena Instagram Ads itu secara algoritma, dia adalah melihat profil dari follower account Instagram kita. Aku coba ulangi ya. Kelemahan kita beli follower di Instagram adalah saat kita melakukan ads terkait akun bisnis kita. Karena apa? Karena ads Instagram itu dia algoritmanya adalah referring ke followers account bisnis kita. Maksudnya apa? Jadinya gitu ya. Jadi maksudnya adalah saat kita beli follower itu kan kita nggak tahu ya. Ini orang akunnya itu dari mana, kota mana gitu ya. Jadi Instagram melihat algoritma follower kita itu ngaco. Yang akhirnya ads-nya saat kita keluarin ads di Instagram itu agak random dan nggak efektif gitu ya. Karena dia ngelihat, oh follower yang nyetirku itu orang Jakarta 30. Ini pengalaman langsung. Aku lupa nggak pasang. Nyetirku itu karena beli, followersnya beli saat itu, kita boost sampai 5.000 sampai 6.000 saat itu. Kendalanya saat akhirnya itu kan memperpendek decision proses ya. Tapi di sisi lain saat aku mau IGS, IG melihat followerku adalah 70% followersnya adalah dari Jakarta. Bayangin, aku mau pasang ads, tapi followerku tuh Jakarta semua. Padahal loh, bisnisku Surabaya. Karena Instagram nggak salah ya. Instagram melihat followers kita tuh Jakarta semua. Gitu. Tapi ini bisa diedit dengan memastikan kita set up ads kita, ada advertising-nya, kita harus setting itu kita punya Instagram ads. Itu adalah plus minusnya. Perlu atau nggak perlu kembali lagi. Itu tadi plus minusnya, perlu untuk kita delaying decision proses. Proses sih perlu ya. Mungkin nanti teman-teman yang state nggak perlu lah belum follower Instagram, mungkin bisa sharing ya. Point of view-nya apa, nanti kita bisa diskusi langsung. Karena menurut saya kembali lagi, followers sedikit tuh nggak ada, artinya apa ya, kalau organik iya, organik sangat membantu, follower organik sangat membantu. Tapi kalau follower dikit juga, kalau followernya dikit, itu nggak ada benefit sih menurut aku. Gitu ya, jadi perlu, aku masuk kaum yang perlu beli follower.
untuk growth hack kita punya akun Instagram. Karena to be honest, kalau kalian bukan influencer, kalian bukan tidak bikin masalah, menaikkan follower Instagram kalian selama 2 bulan kayaknya hal yang agak menantang ya, gitu, untuk bikin dia bisa organik. Jadi nanti kita bisa diskusi juga di sini mungkin Jose, nanti kita bisa sharing di sini. Jadi boleh. Semoga teman-teman dapat sesuatu dari voting kita hari ini terkait beli followers di Instagram, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa exercise lagi ya. Jose, ini kayaknya udah terlalu lama. Aku punya waktu berapa lagi ya? Sebenarnya sudah habis, tapi kalau seandainya mau diperpanjang 5 menit mungkin masih nggak apa-apa sih. Kalau seandainya mungkin ada kesimpulan dan lain sebagainya. Oke, ya udah. Oke, ini terkait Instagram udah selesai agak banyak. Karena Instagram ini banyak fiturnya dan cenderung harusnya teman-teman banyak bisnisnya di Instagram, aku asumsiin ya. Lalu berikutnya kita langsung masuk ke Google. Cara kita branding di Google. Aku langsung cepat aja ya. Nah, cara kita branding di Google ini adalah namanya Google Business School. Kalian bisa search aja ini Google Business School. Kalian bisa create account di Google untuk account bisnis kalian. Nah, kalau kalian bisa cari sekarang khusus mobil Surabaya di Google Search, harusnya kalau kalian di Surabaya itu nyetir kui itu yang paling atas sebagai top search-nya di khusus mobil Surabaya paling atas selama 2 tahun. Yang lainnya ini, wah ini udah bertahun-tahun nih. Khusus mobil yang lainnya nyetir kui di khusus mobil Surabaya udah naik di halaman 1. Langsung aku lanjut. Nah, ini adalah slide komen Google, persis sama kayak Instagram flow-nya. Kalau kita bikin account Google, kita harus make up dulu account-nya. Cara make up account-nya tentu aja website, direction, sama save, ini semuanya kita lengkapin. Address, semuanya lengkap. Yang saya mau highlight adalah Google Review. Google Review ini ada yang paling penting saat kalian bikin Google Business School. Pentingnya maksudnya apa? Kalian harus reguler bikin orang create review. Caranya apa? Caranya adalah ya kalian bikin, kalau dari aku nyetir kui adalah mereka misalnya setelah kursus mereka dapat cashback 25.000 kalau mereka ngisi komen. Gitu ya. Spending 25.000 untuk dapetin komen yang organik itu more than worth it menurut aku. Itu kayak satu komen ini nih, itu kayak 100.000 menurut aku. Bisa ngajak orang organik ngisi gitu ya. Jadi itu caraku, aku kasih cashback 25.000 untuk mereka bisa isi komen di Google Business School. Ini yang penting untuk make up ya. Kuncinya kayaknya Google lebih nggak banyak toolsnya, tapi intinya orang kalau nyari Google mah yang dilihat review sama ratings. Ini kalian kalau aku highlight ini ratingnya 5.0 dari 174 review. Nggak ada review jelek. Kita nggak bisa rem, tapi kita bisa make up. Make up kurasa nggak salah. Yang salah itu kalau yang ilegal gitu. Ini kita make up. Kita store kita bener-benerin, kita dandanin gitu ya. Nah, aku cepat aja. Ini di sini adalah dashboard. Ada 4 dashboard ya. Ini aku kasih dashboardnya. Review Google-nya nyetir kui sama dashboard-nya nyetir kui di Google Business School ya. Yang aku mau highlight di sini adalah ini adalah view, search sama activity di 30 hari terakhir. Lalu ini ada review yang masuk. Ini adalah chat yang masuk ya. Dan ini adalah postingan klien-klien yang udah belajar khusus di nyetir kui. Yang aku highlight di sini adalah review, oke, Google review. Tapi jangan stop orang kasih komen di kita. Aku encourage kalau kalian memutuskan untuk memakai Google Business School sebagai satu channel, kalian harus engage juga dong. Coba kalian lihat juga, pengalaman adalah saat ada Google review masuk, kita random lah ya, kalian perhatikan apakah business owner merespon dari Google review tersebut. Atau semuanya cuma bintang 5 mantap, tapi business owner-nya atau kita itu tidak merespon reviewnya orang-orang ini gitu. Kesannya kan nggak aktif kitanya. Nah, di sini aku encourage kalau ada review Google, kita juga harus balas. Kalau kalian lihat di nyetir kui, kita exercise nih. Semuanya kalau yang bintang 5 selalu di-reply, selalu dibalas sama nyetir kui. Reply-nya ya cuma terima kasih Kak, hati-hati selama berlalu lintas. Atau satu kalimat aja. Ininya kalian melakukan engagement di dalam review. Kalau reviewnya kalian pindah jadi buying, kalian jadi buyer gitu ya. Saat kalian lihat orang komen mantap, ini editan apa bukan ya? Gitu ya. Kita kan delaying buying proses. Kalau
mantap terus dibalas gitu ya, sama kita dibalas, oh ini beneran aktif ternyata nih, ini capable nih berarti nih di Google-nya. Itu yang aku encourage ya. Lalu untuk berikutnya ini adalah chat. Chat di Google kadang kita, apalagi kita ada di Google Business School, tapi kita kadang tidak aware, lama balesnya kalau ada orang yang ngechat di Google. Ini lumayan banyak loh ngechat di Google ini untuk bisnisku ya. Dia invoice harga khususnya. Nah, yang aku highlight untuk chat di Google adalah sama kayak DM Instagram. Kecepatan admin kalian atau tim kalian merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, zaman dulu mungkin kita telepon call center nunggu 10 menit di tanda tunggu, masih nunggu ya kita yang nggak emosi ya. Tapi zaman sekarang WA komplain kita di IG atau DM kita komplain di Instagram, misalnya kita komplain terkait hotel gitu ya, hotelnya lemot gitu pelayanannya. Terus hotelnya akun DM IG hotelnya nggak balas 1 menit aja. Wah, emosi kita tuh tinggi banget. Lu lama ya nggak balas-balas DM-ku nih si hotel A gitu ya, atau provider B ini jaringannya putus kok 1 menit nggak balas-balas, lu lama padahal baru 1 menit ya. Ini yang berubah ke depannya. Jadi semakin cepat respon kalian di channel sosial media kalian. Ini contohnya ini dia Friday 8.32. Ini masih pagi, langsung dibalas sama timku di 8.32 juga. Dan ini natural, ini nggak yang chat yang bot itu ya. Ini natural, harus masukin ini di sini gitu ya. Lalu ini juga foto, ini juga kalian harus maintain juga di situ ya. Aku lanjut lagi. Ini masuk di Google Ads. Nah, ini banyak fitur. Dan sebenarnya banyak literasi juga terkait penggunaan Google Ads ya. Aku nggak mau sharing di sini, banyak sekali di YouTube. Aku belajar juga dari YouTube sama di UPH. Jadi Google Ads ini, dan saya nggak mau ngulangi lagi. Jadi sini yang saya highlight apa yang udah saya lakukan di Google Ads. Yang pertama adalah selalu review keywords. Ini yang tengah nih. Selalu trial and review keywords yang kita pakai di Google Ads sama Google Business School. Ya, Google Ads ya ini ya. Ini Google Ads selalu kita review. Yang cocok kita keep nih, khusus mengemudi Surabaya paling tinggi nih spendingnya karena banyak yang ngeklik, ini tetap aku keep, tapi yang bawah-bawah terus aku rubah. Nah, ini juga tips juga nih ya teman-teman di Google Ads atau keywords. Aku merasa ini nggak salah sih menurut aku, kan ini keywords ya. Aku juga pasang keywords dari teman-teman khususan yang lain yang terkenal. Yusi, ini contoh yang terakhir nih. Ini aku juga pasang contohnya. Mungkin sekarang kalau Tokopedia jual iPhone 13 Pro 265 GB. Terus spasi bukan Samsung Galaxy. Paham nggak Mas? Jadi orang yang cari Samsung Galaxy pun akhirnya ada iklan kita juga masuk di situ. Ini juga growth hack juga. Kita masukin nama-nama brand-brand lain yang kita dekat, tapi kita kasih nama, contoh di Tokopedia, iPhone 13 Pro bukan Samsung. Tapi kan kalau orang klik Samsung kan keluar iPhone-nya gitu ya. Atau iklan Samsung, iklan iPhone kita akan naik. Oh gitu caranya. Logikanya iya, gimana? Benar. Jual iPhone bukan Samsung. Ini contoh aja ya. Atau misalnya apa? Aku mau lihat nanti ya, mungkin kita exercise juga. Apa yang kita di sini, kalau ini Google Business School, aku tulis beberapa yang sudah leader atau yang pemain-pemain besar di kompetitor, aku masukin di keywords. Jadi saat mereka cari keyword, ini buktinya ada yang ngeklik dong. Ada yang ngeklik iklanku dari rekan-rekan khusus yang lain nih di sini nih. Aku pasang keywordsku di Google Ads-ku nih. Ada teman ini rekan senior juga. Kita juga punya komunitas juga sebenarnya. Ini ada rekan kita, ada si bersaudara khususan. Aku masukin keywords-nya di salah satu dari Google Ads-ku. Dan ada yang ngeklik loh. Bayangin, orang search kompetitor, tapi dia ngeklik iklannya kita. Walaupun nggak banyak ya Yusi ya, tapi intinya ini tuh ya ini dari exercise-ku ya. Mungkin semoga teman-teman ada yang mau sharing experience-nya mereka gitu ya. Sudah 8 menit, sorry, ini udah last terakhir ya. Terus berikutnya, ini menarik, ayo highlight. Terus berikutnya adalah baca ulang wording iklan Google Ads kalian. Selalu baca tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Coba kalian berubah mindset jadi buyer. Kadang kita kalau kita sebagai seller, kita selalu terbaik gitu ya. Coba kita bacanya sambil kita jadi kliennya bisnis kita sendiri.
wording kita gimana sih? Apakah dengan wording itu kamu jadi tertarik untuk, let's say kita kursus mengemudi. Ini akhirnya aku yang robust adalah ini, kursus mobil Surabaya di depan, kursus mengemudi, les nyetir, khusus mengemudi milenial di Surabaya pertama, bla bla bla. Ini hasil dari review. Tiap seminggu sekali, 3 hari sekali, aku baca terus, aku upgrade, akhirnya aku pasang satu Google Ads-ku yang ini, gitu. Gitu ya, kayaknya dari saya ini jadi yang terakhir terkait konten Google Ads. Maaf, ads-nya sama lain sebagainya sedikit, tapi memang fondasinya kayak tadi make up your social media ini penting untuk branding exposure kalian. Kalau Google Ads sama Instagram Ads mah banyak ya di literatur, di YouTube dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ini dari saya selalu persiapan ada yang penting. Selalu persiapan dulu sebelum kalian execute ya. Persiapan dulu, execute. Nggak bisa, walaupun judulnya instan pun harus disiapin gitu ya di awal. Terus kurasa dari aku itu aja, Jose. Thank you. Jadi ini mungkin yang aku omongin terkait branding dari Panji. Kalau suka nonton stand up comedy harusnya kenal Panji. Panji sharing branding strategi dia adalah sedikit agak beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau sedikit lebih baik di lapangan di market so-so lah. Tapi kalau kita sedikit lebih beda, orang akan bisa point attention ke bisnis kita atau ke brand kita. Sekian dari aku, Jose. Thank you teman-teman. Thank you Pak Armando, sekali lagi sesinya tadi ya. Memang materinya cukup panjang tapi semuanya sangat-sangat berisi gitu. Kita kayak isinya daging semua gitu ya ibaratnya. Karena di masa-masa sekarang juga seperti tadi itu banyak hal yang aku pribadi itu juga belajar sesuatu juga dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Armando. Jadi terima kasih banyak Pak Armando. Oh ya Pak Armando, mungkin sebelum kita lanjut ke Q&A, karena setelah ini kita mau membuka pertanyaan juga dari rekan-rekan peserta. Tadi katanya mau ada interaksi juga buat yang ini ya, yang punya pelaku bisnis gitu dan lain sebagainya. Ini juga kebetulan ada beberapa yang sudah chat tadi di awal-awal. Ada beberapa yang punya usaha. Ini mau ditanya-tanya mungkin Pak Armando? Oke, ya menarik. Ini aku lagi baca-baca chat juga. Mungkin aksesnya kita adalah dari dasar aja ya. Aku nggak mau secara Google Ads dan lain sebagainya, enggak. Kita secara ke branding aja, exposure. Coba teman-teman yang sudah punya brand, ini bisa nggak ketik di kita exercise untuk bisa tahu ya. Coba kasih 3 kata yang represent brand kalian. Ini exercise gampang, singkat, di mana kalian harus bisa deliver gitu ya. 3 kata yang represent branding kalian tuh apa? Contohnya nyetir kui adalah energik, muda, dan profesional. 3 ini. Coba teman-teman bisa exercise nggak? Artinya maksud aku adalah kalian kalau bikin brand, kalian harus bikin brandnya kalian mau kemana gitu ya dengan 3 kata dulu. Nggak usah panjang-panjang kemana-mana. Bisa nggak exercise di situ? Contohnya itu tadi kalau nyetir kui adalah muda, profesional gitu ya. Terus teman-teman mungkin ada yang exercise lagi. Oh, udah 5 menit ya. Nggak apa-apa. Ini termasuk di bagian Q&A juga kebetulan. Jadi kan biar ada interaksi juga. Jadi bagi rekan-rekan seperti ini ada Kak Anita, seperti ada Kak Prima, Kak Diana, Kak Cindy gitu-gitu. Mungkin ada beberapa yang juga tadi menjelaskan tentang aku pengen punya brand ini, aku pengen punya brand itu, atau sekarang lagi menjalani brand ini. Boleh di komen aja 3 kata yang menggambarkan brand kamu gitu ibaratnya ya. Kalau ini kita, tapi ini artinya ini bukan benar salah, tapi aku coba exercise kita punya mindset, punya ide kita. Jangan-jangan kita cuman aku punya kursus mobil. Udah saat ditanyain apa kursus mobilnya kayak gimana? Kita nggak bisa deliver, kita pengen branding kita seperti apa. Gitu sih. Sebenarnya konsep outputnya adalah itu ya. 3 kata aja gitu. Dan untuk orang pertama kita agak susah gitu ya ngomongnya. Iya betul. Oke, untuk orang pertama yang memberikan 3 kata, saya akan kasih voucher nonton bioskop di Cinepolis. Karena kebetulan Batman lagi keluar kan ya. Dan nanti ke depan, nggak tahu Batman udah keluar di Singapura belum ya? Maafkan, presentasi terus Jose. Kalau Maroda nggak tahu lihat mana. Oke, bagi orang pertama yang bisa menjawab 3 kata dari yang menggambarkan brand, saya akan kasih 1 tiket nonton di Cinepolis gratis. Ya, oke, ini saya bisa lihat. Ini dari Sony ya? Oke.
Yang di atas kita nggak anggap ya kebetulan Pak Ronald. Mohon maaf ya Pak Ronald ya, kita utamakan peserta dulu Pak Ronald. Oke, untuk atas nama Sony, enak, legit, dan sehat. Mungkin atas nama Sony, halo Sony. Boleh di ini apa namanya? Boleh lagi apakah memungkinkan untuk unmute? Halo. Halo Sony, apa kabar? Iya, halo. Halo, oke. Kak Sony mungkin boleh dibantu jelaskan brandnya apa kepada Pak Armando? Brandnya itu sebenarnya brand keluarga ya, sama adik saya. Itu mengenai jualan roti. Kita ngangkatnya pie, kita buat pie. Itu kita buat bahan sepremium mungkin dengan kalau kita ngomong sehat kan gula less sugar. Jadi kita bisa request nih ketika orang pesan kita minta yang less sugar gitu. Bisa kita buatkan. Jadi mau tema apa untuk wedding kita nyiapkan juga, untuk senja kita nyiapkan juga, untuk happy birthday juga kita nyiapkan. Jadi kita menerima request sesuai dengan permintaan masing-masing. Jadi kita enak, legit, dan sehat. Itu maksudnya kita bisa nyiapkan sesuai permintaan mereka. Mau manis, mau enggak. Biasanya tapi kita kebanyakan requestan yang masuk kita itu kalau kita ngomong sehat itu biasanya less sugar sih. Oke, menarik. Thank you Mas Sony. Menarik, legit dan sehat. Harapanku nanti dari ini bisa di-exercise lagi sama teman-teman usaha atau keluarga untuk bisa di breakdown ke bawah lagi. Ini mungkin jadi PR di rumah. Jadi competitive advantage. Artinya apa yang misalnya roti apa ada advantage, orang kenapa harus milih brand rotinya Mas Sony dari apa 3 kata itu. Kita akhirnya breakdown lagi ke bawah Mas Sony. Ini sih sebenarnya outputnya agak ke bawah. Ini bukan instan ya. Jadi kita harus breakdown lagi ke bawah. Apa sih yang bikin enak, legit, dan sehat yang orang akhirnya milih kita dan kita jadi itu nggak ada di tempat lain. Ini yang harus di-exercise lagi setelah 3 kata ini. Gitu ya Mas Sony. Thank you Mas Sony. Mas Sony dapat berarti ya Jose ya? Iya, Pak Sony, Kak Sony dapat. Jadi selamat Kak Sony mendapatkan 1 voucher tiket nonton gratis di Cinepolis ya. Jadi selamat, semoga bisa dimanfaatkan untuk malam mingguan juga, mungkin pastinya hari ini atau mungkin besok pas libur. Ya semoga Thank you. bisa bermanfaat juga terutama untuk sesi hari ini. Terima kasih Kak Sony untuk sharingnya. Thank you. Oke, kalau begitu, oh ya tadi Pak Armando katanya tadi saya baru dapat info dari panitia katanya juga mau bagi-bagi ada voucher juga dari nyetir kue sama foto booth. Iya. Ada 1 voucher latihan nyetir ya. Waduh. 1 vouchernya 5 kali pertemuan. Terserah Yose mau dibagi ke siapa. Terus apalagi ya, lupa. Ada foto booth katanya. Oh ya, voucher foto booth juga ya. Oke. Juga berapa ya Yose? Lupa. Iya, ada nominalnya lah ya, ada nominalnya nanti bisa bagi rekan-rekan juga pastinya dari Pak Armando, terutama dari Nyetir Kue dan printbooth.id juga akan memberikan voucher. Jadi vouchernya tadi ada 1 paket khusus nyetir mobil selama 5 kali pertemuan dan juga 2 voucher foto booth. Mungkin barangkali di sini ada yang mau latihan mobil atau mungkin ada butuh acara untuk foto booth dan lain sebagainya, itu bisa banget. Dari sini nih dapat voucher potongannya lumayan banget gitu pastinya ya. Hanya nanya aja gitu. Hanya nanya aja. Nanya tapi posisinya sekarang unmute dulu ya. Jadi unmute, bisa nanya, nanti interaksi dengan Pak Armando, nanti bisa dapat salah satu dari hadiah tersebut. Gitu kali ya Pak Armando ya sistemnya ya. Yap, benar banget. Silakan itu mungkin. Khususan harusnya 5 pertemuan tuh udah 700.000 sekarang sih. Aku sampai lupa harga, aku lupa. 700.000 itu value-nya ya, teman-teman ya. Bisa dikasih adenya juga boleh. Boleh. Nah, boleh di raise hand mungkin. Kita buka kesempatan dulu. Sebenarnya kita ada 2. 1 itu pertanyaan yang masuk ke link drive. Nanti setelah ini saya akan bacakan. Sama satu lagi ini sekarang. Sekarang ini saya mau bisa di unmute. Oke, ini ada juga. Kak Niki Sanjaya. Halo Kak Niki. Halo Kak Niki. Kak Niki silakan untuk pertanyaannya yang mau disampaikan kepada Pak Armando. Dengar suaranya enggak? Mungkin lebih dekat sedikit mic-nya boleh. Dengar suaranya enggak? Aman. Aman ya. Tadi saya sudah sempat lemparkan pertanyaan di Google Form. Mungkin sekalian aja kali ya. Silakan. Ya, mau ada tambah 1 lagi pertanyaan, jadi sekarang saya sampaikan begitu. Nah, tadi pertanyaan saya terkait dari konten yang saya lihat di Instagram, yang saya mau tanyakan, apakah Nyetir Kue ini menggunakan
sosial media spesialis itu internal, dalam artian mempekerjakan spesial untuk nyetir kui atau menggunakan jasa profesional eksternal. Gitu. Nah, kalau di nyetir kui bagaimana Pak? Terus baiknya seperti apa? Apakah lebih menguntungkan yang mana seperti itu? Nah, pertanyaan kedua tadi terkait dengan budgeting. Nah, saya mau tahu dari apa ini panggilnya Mas ya, Mas Armando ini kan nggak boleh ya tadi panggil Pak ya. Takut dapat voucher ntar. Nah, Armando ini bagaimana cara menentukan atau strategi khusus dalam penentuan budgeting, terutama dalam hal advertising. Ya boleh di-share ya Pak untuk pengalamannya Mas Armando. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Niki. Pak Armando silakan kalau boleh untuk menjawab. Terima kasih Kak Niki. Pertanyaannya menarik. Harusnya ada, ini pertanyaan saya juga dulu saat build ya. Saat build bisnis kecil-kecilan ini. Tapi memang pertanyaan pertama, apakah Nyetir Kui ini pakai sosial media spesialis ya kan untuk jasa eksternal atau pakai internal? Kalau Nyetir Kui ini skala bisnisnya adalah kecil ya, aku bisa bilang mikro, kami menggunakan sosial media spesialis manajemen supaya itu kan artinya konsepnya gini, yang kemana aku lalu sama sosial media analis, aku sharing ke mereka tiga kataku, tiga competitive advantage-nya apa, mereka akan kasih ke kita. Di situ konsepnya adalah mereka akan bikin 10, aku lupa detailnya ya Ko Niki ya, tapi ini mereka tuh kayak tarifnya 10 posting itu berapa rupiah gitu ya. Kemarin kalau nggak salah aku tuh untuk sebulan 15 posting include copywriting itu di angka 2 juta sebulan. Tapi ini macam-macam ya. Aku benar-benar ini yang skala kalau lihat mungkin nggak lihat dari Nyetir Kui itulah kualitasnya segitu. Sekitar 2 juta untuk 15 postingan include copywriting-nya juga. Jadi nggak cuma feed ya. Kalau tadi lihat di slide-ku kan itu udah di moodboard juga sama sosial media spesialisnya. Kalau 2 juta dibagi 15 itu berapa ya? Ya sekian lah berarti. Aku mungkin Kodiki biar lebih gampang langsung budgetingnya sepostingan tuh jadinya berapa rupiah sih? Mungkin ya. Jadi artinya diukur juga dari situ. Secara budgetnya. Kalau menurut aku sih dengan skill capability-ku yang nggak ada di desain, aku gambar-gambar itu sudah ampun ya, nggak bisa ngetik naratif juga nggak bisa. Jadi menurut aku sih angka 2 juta di angka bisnis yang kecil, kurasa itu yang cukup gitu ya. Jadi aku saat itu order untuk 15 posting pertama. 15 posting pertama itu aku postingnya kan 7 hari sekali atau mungkin 10 hari sekali, Niki. Artinya sebenarnya kan itu nggak dipakai sebulan. Kan kita postingnya harapannya 15 posting kan sebulan 2 hari sekali posting. Tapi aku postingnya seminggu atau 10 hari sekali. Gitu. Karena secara konsep bisnis aku bukan khusus mobil bukan yang mungkin kayak UPH itu penting. Tiap hari harus create konten ya kan. Kalau khusus mobil kan nggak terlalu penting ya untuk posting tiap hari di sosial media. Itu semoga jawab pertanyaan pertama. Kalau ada feedback silakan ya. Niki ya, terkait budgeting dalam hal ads. Nah, macam-macam. Aku nggak benar salah ya, tapi dengan skala mikro atau kecil kayak Nyetir Kui sama Printboot, aku encourage adalah smallest investment yang ada di Google Ads. Kalau Google Ads kan ada minimumnya tuh, atau Instagram Ads kan ada minimumnya. Harusnya sih 50.000 dalam sehari. Aku proses small bisnisnya, aku proses dari small dulu. Small dulu, kita exercise, misalnya kan kalau Instagram Ads kan 50.000 tuh sehari untuk 7 hari kalau nggak salah kalau Instagram Ads. Nah, di situ aku dulu coba dulu nih 50.000. ROI yang masuk berapa? Klien yang chatting balik berapa? Dari situ aku bagi sama budgetku ya. Jadi misalnya 50.000 sehari untuk 7 hari kan 350.000. 350.000 seminggu, aku menghasilkan berapa chat? Chat yang masuk ya, Kodiki ya. Chat yang masuk sudah berapa? Misalnya yang chat yang masuk itu adalah 20 chat, let's say 10 chat ya. Berarti kan 10 chat ini 350.000 dibagi 10 chat, berarti satu chat yang masuk itu bervalue 35.000. Nah, akhirnya diversuskan juga sama revenue expected dari bisnisnya Kodiki juga.
Akhirnya di situ Koniki yang bisa consideration ya, ini worth it atau enggaknya. Tapi aku encourage nggak usah banyak-banyak. Ads-nya kecil-kecilan dulu. Sama kayak budgeting influencer, Koniki. Kalau Koniki lihat tadi influencerku kan, cici-cicinya itu bukan yang terkenal-terkenal kan ya. Yang terkenal-terkenal bisa jutaan Koniki. Tapi aku coba bener-bener yang level-level anak-anak kuliah gitu-gitu, yang cuma spending 50-100 ribu gitu. Jadi aku belajar dari smallest investment dulu. Semoga menjawab ya Koniki. Kalau ada feedback silakan. Tadi saya mau tambah pertanyaan. Tadi saya sempat juga lihat yang di keywords ya, pencarian Google tadi itu berarti masuknya CPC bukan cost per click gitu ya. Gitu. Sorry gimana Koniki? Iya, di Google ya tadi di Google ini ya, Google Business tadi itu tadi kan ditampilkan untuk beberapa keywords seperti itu yang isi to C lah gitu loh. Nah, itu jatuhnya berarti masuk CPC bukan cost per click. Oh, benar Google Ads itu CPC kok jatuhnya. Thank you. Ya, jadi Google Ads enaknya Google Ads gitu. Jadi dia 50.000 yang ngeklik itu jadi cost-nya sekian. Jadi nggak ada pricing lain nggak ada kalau Google Ads. Google Ads semuanya CPC. Enaknya itu. Jadi kita bisa kontrol juga kan budgetingnya kita, versuskan juga conversion rate-nya juga. Kalau aku sih tipikalnya adalah kalau semakin banyak leads yang masuk, otomatis deal-nya banyak. Cuman secara marketing atau brandingnya yang penting leads-nya masuk dulu, tak versuskan cost per chat-nya berapa, masuk nggak gitu ya. Kalau itu masuk, dari komponenku sih aku oke, jalan. Nanti kan kita tinggal scale up ya, Koniki ya. Mau jadi 50.000, jadi 100.000, jadi 500.000, kita tinggal scale up sesuai bisnis kita. Semoga menjawab ya, Koniki ya. Jadi kalau small business, aku encourage dari smallest dulu, baru naik ke atas. Akhirnya sekarang info aja, kalau Nyetir Kui itu dulu budgetnya masih di angka 300.000 di awal, 300.000 sebulan di awal. Sekarang budgetku sudah 1.500.000 sebulan untuk Nyetir Kui ya. Nah ini aku tak naikin. Ini offer nih. Google mau cerita juga kok Niki. Kan aku punya 5 mobil sekarang, kursus mobil ini. Saat itu tak boost. Wah, lagi sepi tak boost, Google Ads-ku jadi 3 juta saat itu. Overload. Jadi ini yang tahu kita sendiri. Jadi ngukurnya. Jadi aku sekarang di angka 1,5 juta untuk 1 bulan. Akan jawab. Semoga kalau ada feedback silakan. Boleh ini nambahin lagi. Nah, tadi dari statement yang terakhir malah timbul pertanyaan baru. Boleh. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, jadi saya berikan kesempatan juga ke teman yang lain setelah ini. Nah, dari Nyetirku sendiri tadi disampaikan ada 5 armada. Nah, itu sistemnya ownership atau mungkin akuisisi seperti yang Grab lakukan gitu. Terus bagaimana untuk untuk drivernya sendiri? Itu dipegawaikan atau outsourcing atau digaji sesuai dengan tiap sesi seperti itu. Niki, untuk partnership kita kayaknya kolaborasi di sesi yang lain ya. Saya mau menerima investor. Tapi gini, enggak apa-apa kok bercanda. Jadi konsepnya adalah kalau kursus mobil, karena aku riset dulu ya Koniki ya. Kursus mobil itu untuk armadanya. Yang pertama aku ownership sendiri dulu di awal. Sekarang aku sudah membuka investor masuk. Untuk 2 mobilku itu sudah investor yang masuk semuanya. Untuk pelatih itu konsepku adalah aku yang maintain. Aku kasih dia gaji bulanan, bukan gaji ya, aku kasih mereka fee bulanan plus komisi jam ngajar. Ini hari kita exercise di kursus mobil, tapi gitu aku kasih 2 komponen. Karena aku nggak bisa gaji mereka bulanan. Tapi mereka harus dari aku nggak bisa model kayak Grab. Yang terjadi harusnya ada platform kursus mobil yang model kayak Grab, akhirnya mereka nggak kuat karena quality drivernya, pelatihnya itu agak kurang baik, nggak bisa dikontrol kan, karena kan kita nggak kasih apa-apa ke mereka ya, freelance ya kayak Grab, akhirnya quality-nya agak kurang baik, itu feedbacknya. Aku diarahkan ke sana untuk scale-nya lebih cepat, tapi setelah tak lihat, wah itu nanti pelatih yang ngawur, nggak dilatih lain sebagainya, itu yang impact-nya ke sana, gitu sih. Niki, makasih feedback-nya, menarik.
Baik, oke. Dari Kak Niki mungkin berarti udah ya, berarti untuk feedbacknya udah, berarti udah cukup untuk pertanyaan. Oke, Kak Niki berarti selamat. Kak Niki akan mendapatkan voucher juga dari Nyetir Kue ya, berarti Pak Armando berarti untuk voucher yang pertama yaitu dari Nyetir Kue untuk kursus mobil ya berarti tadi ya. Bisa didapatkan oleh Kak Niki, nanti bisa klaim melalui nomor yang dikirimkan oleh panitia ya. Oke, mungkin kita karena keterbatasan waktu, jadi kita akan buka untuk satu pertanyaan terakhir saja. Jadi bagi rekan-rekan silakan yang bagi mau bertanya boleh langsung boleh langsung di raise hand aja. Teman-teman nanti bisa mendapatkan hadiah juga pastinya. Jadi silakan bagi teman-teman mungkin karena keterbatasan waktu juga kita hanya buka untuk satu pertanyaan terakhir saja. Silakan bagi rekan-rekan ada yang mau raise hand atau mungkin kalau seandainya nggak ada saya akan random pick dari link yang sudah masuk ya. Jadi mungkin saya tunggu sekitar 10 detik dari sekarang gitu ya. Oke, sudah ada ya berarti. Kak Diana Prasetya. Halo Kak Diana. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Diana. Silakan untuk pertanyaannya Kak. Iya, kalau untuk pertanyaannya sendiri, karena kebetulan saya sedang concern di bidang brand exposure, saya ingin bertanya terkait dengan influencer value tadi dan juga permainan ads ya, iklan. Untuk yang Google Business, Google Ads itu apakah kita harus payment-nya per bulan? Atau mungkin bisa satu kali naikin ads kayak punyanya Facebook gitu. Kalau punya Facebook kan bisa satu hari gitu, yang minimumnya 20.000. Apakah di Google Ads itu juga bisa seperti itu? Dan yang kedua, bagaimana cara kita memilih influencer atau booster yang sesuai dengan segmentasi kita, atau tidak perlu memilih sesuai segmentasi, yang penting exposure kita dapat dulu. Oke. Gitu, terima kasih. Terima kasih Kak Diana, makasih. Langsung aku jawab ya Jose ya. Silakan Kak, silakan. Yang pertama kayaknya Google Ads ini apakah bisa budgetnya sehari-hari gitu ya? Itu pertanyaannya ya. Aku rasa bisa kok, komponen pricing-nya sama kok karena dia cost per click ya. Kita langsung kasih budget kita berapa? Kurasa 50.000 pun bisa kok naik Google Ads. Ya. Jadi untuk hampir sama pricing-nya, nggak ada yang gede-gede banget. 50 sampai 100.000 bisa. Terus pertanyaan kedua, gimana tips untuk mencari influencer yang didapat? Kembali lagi, ini depending on the scale of the business ya, Kak Diana ya. Kalau ini kita kebetulan ngomongin usaha yang kecil menengah, kalau dari aku concern-nya adalah budget yang kita miliki. Jangan maksa ke atas. Karena tadi aku highlight, ini pengalamanku ya, Diana ya. Aku nggak tahu teman-teman yang lain. ROI dari influencer itu nggak terlalu oke. Artinya misalnya, tahu ya, misalnya sekarang misalnya aku influencer Surabaya siapa? Misalnya Yose ya. Oh, datang ke kursusan mobil bla 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 bla. Itu nggak banyak yang masuk dari audiensnya Jose ke aku. Tapi konten dari Jose itu, dia fresh itu kita taruh di akun sosial media kita. Jadi saat orang masuk, oh lihat, oh walaupun dia nggak kenal Jose ya, calon klienmu, tapi itu loh, kok ada orang referensikan kursus mobil ya, oh ada orang lain loh yang percaya sama kursus. Jadi itu yang kita ambil. Jadi ROI-nya, ya jadi bukan karena dengan influencer kita akan dapat klien. Jangan kayak gitu sih mindset-nya. Jadi mindset-nya dengan konten itu tuh kita pakai untuk make up store kita. Jadi saat orang, jadi konsep kalau toko nih, influencer tuh nggak jualan tokonya dia ya. Dia kan influence orang ya di luar ya. Ibaratnya kalau kita ngomong mall, nah videonya dia tak taruh di dalam tokoku. Jadi saat orang masuk ke tokonya kita ngelihat influencer itu ngomong, oh oke, gitu sih ya. Jadi belum tentu dia narik klien ke kita. Menurut pengalamanku itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau orang calon klien kita masuk ngelihat kita banyak influencer atau ada orang yang convince reference kita, itu jadi buying decision prosesnya lebih pendek daripada nggak ada. Iya sih, kalau soalnya kalau dari pekerjaan yang sekarang aku jalankan itu ketika kita influencer yang influencernya bagi kita sih dia terkenalnya hanya di TikTok ya, itu juga nggak begitu ngena. Makanya saya berpikirnya apakah emang ada segmentasi khusus yang bisa membuat ya udah kalau misalkan orang itu yang review itu akan menimbulkan citra yang baik untuk sebuah brand ini gitu sih tadinya. Ya benar-benar, karena ternyata nggak ada Diana juga yang ngobrol ROI-nya influencer nggak banyak. Tapi kita macam dia tuh jadi konten iklannya kita terus gitu loh di dalam. Iya boleh.
gitu ya. Semoga dapat ya idenya. Iya. Tapi kita exercise terus ya, karena ini geraknya cepat memang sosial media. Makasih Diana, backnya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Diana, karena Kak Diana sudah bertanya langsung, pastinya Kak Diana akan mendapatkan voucher dari Print Booth. Yang pertama voucher Print Booth, dan yang kedua, jadi dapat 2 voucher nih Kak Diana. Yang kedua adalah voucher dari Bioden Beauty Dental, yaitu 1 voucher free scaling dental check up dan konsultasi seharga 500.000. Selamat Kak Diana, sekali lagi nanti bisa klaim hadiahnya melalui nomor yang diberikan oleh panitia ya Kak Diana. Ya, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Pak Armando dan rekan-rekan semuanya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf mungkin untuk Q&A kita akan tutup, tapi rekan-rekan karena kita tahu sudah banyak yang nanya dan sudah banyak pastinya yang pengen hadiah pastinya, tapi kita nggak bisa cover dengan waktu yang terbatas ini, jadi saya akan punya 2 pengumuman, mohon diperhatikan baik-baik. Jadi yang pertama adalah pertanyaan di link drive yang sudah dikirim tadi akan dijawab terpisah. Jadi nanti mohon izin kepada Pak Armando, akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya mau dari panitia minta tolong untuk Pak Armando bisa jawab mungkin secara tulisan saja. Nanti kami akan izin share ke peserta yang bertanya, yang mungkin nggak bisa di-cover di sesi atau waktu pada hari ini Pak Armando begitu. Lalu yang kedua adalah hadiah yang kita masih banyak hadiah banget nih kebetulan rekan-rekan. Kita masih ada hadiah, masih ada Print Booth, kita masih ada 1 voucher lagi dari Beauty Dental, masih ada voucher free scaling dental check up dan konsul, masih ada voucher buy one get one bleaching, lalu ada voucher dari Siloam Hospital, diskon voucher medical check up. Kita masih ada voucher Cinepolis tiket gratis rekan-rekan. Kita juga masih ada voucher OVO dari UPH 50.000 per orang. Nah, hadiah-hadiah ini, karena waktu kita terbatas dan kita belum bisa bagikan sekarang, kita akan melakukan random pick secara roulette, dan pemenangnya akan kami umumkan di Instagram, yang akan nanti diumumkan di grup. Jadi, pastikan nanti jangan leave grup terlebih dahulu, grup WhatsApp-nya, jangan di-leave dulu, karena nanti pengumuman berikutnya secara teknisnya akan diumumkan di sana. Oke? Dan untuk rekan-rekan yang tadi sempat sharing di awal di chat ya, yang tadi di awal itu ada banyak yang sharing tentang hadiah dan tentang sharing tentang brand dan lain sebagainya. Seperti di sini mungkin kalau saya bisa lihat ada Kak Anita, ada Kak Prima, Kak Cindy, Kak Deo, dan masih banyak lagi itu ada kalau dia juga. Itu sudah pasti dapat hadiah gitu. Jadi nanti silakan untuk menghubungi atau nanti akan dihubungi oleh panitia. Sisanya nanti kalau seandainya ada, kita akan roulette random pick dan akan diumumkan melalui Instagram kami. Teknisnya kami akan umumkan di grup WhatsApp. Sekali lagi kami minta maaf mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kami nggak bisa melakukan pemilihan saat ini, tapi kita akan lakukan pengumuman pastinya, dan pastinya semua yang di sini pastinya nggak hanya pulang dengan ilmu saja, pastinya dari Pak Armando yang luar biasa, tapi juga pastinya akan mendapatkan hadiah dari pihak-pihak atau partner sponsor yang sudah mendukung acara pada hari ini. Baik, Pak Armando, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, sekali lagi untuk sharing ilmu sesi yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya juga pastinya di tengah padatnya mungkin kegiatan kantor dan lain sebagainya, dan terutama juga saat ini perbedaan waktu ya Pak Armando, yang mungkin udah jam makan siang juga di sana, udah jam 12:30 Pak Armando. Iya, terima kasih banyak, kami mewakili UPH Kampus Surabaya. Kami mungkin mau memberikan sedikit apresiasi juga. Di sini mungkin ada Pak Ronald. Halo Pak Ronald. Oke, mungkin berhalangan Pak Ronald, nggak apa-apa. Kami ingin memberikan sedikit apresiasi dari kami sebagai bentuk simbolis sebelum apresiasi lainnya menyusul. Kami di sini akan memberikan sertifikat mungkin dari tim multimedia, boleh ditampilkan, dan kami akan foto bersama. Mungkin Pak Armando boleh bersiap. Saya ingin mengundang Ibu Felicia Juliani, selalu perwakilan dari Bapak Ronald, Eksekutif Direktur UPH Kampus Surabaya, untuk bisa mengambil foto dari tim multimedia. Boleh silakan untuk mengambil foto ya. Oh, tim multimedianya saya sendiri, jadi saya ambil foto sendiri, oke. Oke, baik Pak Armando, Bu Felicia, dan tim multimedia, boleh 1, 2, sebentar ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, kita cek dulu. Oke, mungkin boleh sekali lagi, sorry. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin sekarang kita akan langsung foto bersama-sama dengan seluruh peserta. Boleh? Terima kasih banyak Bu Felicia sekali lagi untuk bisa berfoto bersama. Kita mungkin akan foto bareng-bareng. Boleh semuanya mungkin yang
sebentar aja, boleh di on cam. Ada anak-anak, halo Afi. Maaf saya salah fokus. Boleh mungkin buat rekan-rekan yang lain kita boleh berfoto bersama dulu sebentar saja. Boleh dari tim boleh bantu untuk screenshot ya. Oke semuanya 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Oke. Butuh sekali lagi Bu Felicia? Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, baik semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Tunggu ya Kak, ini ada 4 halaman. Ditunggu. Ini ada 4 halaman ya, jadi asumsikan setiap dari kita itu ada di 4 halaman yang berbeda gitu ya. Oke, sekali lagi mungkin boleh, Ibu? Sekali lagi 1, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Sudah. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Armando. Terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi. Apresiasi besar dari UPH Kampus Surabaya atas kehadiran Pak Armando pada webinar hari ini. Semoga pastinya untuk bisnisnya pastinya untuk sukses. Untuk Nyetirkuy dan Printbootnya sukses terus. Untuk pekerjaan di Singapura juga sukses terus. Dan tetap sehat selalu. Dan sukses juga untuk pendidikan magisternya di UPH Kampus Surabaya. Terima kasih Pak Armando sekali lagi. Sama-sama Jussi, sama teman-teman. Baik, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di penghujung acara, tapi mungkin sebelum acara berakhir, saya ingin mengundang teman-teman untuk mengisi regis out sekali lagi. Jadi tadi udah regis in, sekarang silakan untuk regis out. Untuk linknya boleh dikirimkan oleh tim panitia. Untuk regis out ini juga berpengaruh untuk nanti e-sertifikat dan juga klaim untuk door prize. Jadi silakan diisi, waktunya dari sekarang sampai nanti sekitar mungkin jam 12 gitu ya. Jadi mungkin bisa diisi sekarang, terutama bagi teman-teman yang dapat door prize. Oke, saya mengingatkan sekali lagi bagi teman-teman tadi seperti Kak Diana, Kak Sony, Kak Niki tadi yang dapat hadiah, boleh langsung klaim ke nomor yang tadi diberikan oleh Ibu Felicia juga tadi di chat. Lalu untuk klaim hadiah berikutnya, nanti mohon untuk stay tune di Instagram UPH Kampus Surabaya S2 dan juga kelas karyawan. Tadi sudah di-share. Untuk nanti diumumkan pemenangnya siapa saja yang bisa mendapatkan hadiah dari pihak-pihak sponsor yang tadi saya sebutkan. Saya mungkin sekalian mengucapkan terima kasih juga kepada nyetirkuy.id, printboot.id, Biuden Beauty Dental, Siloam Hospital, Cinepolis, dan UPH. Sekali lagi bagi rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak pada webinar Mikro to Nano Brand Exposure pada hari ini. Kiranya kita semua bisa sama-sama bisa menjadi pelaku industri kreatif yang bisa sama-sama meningkatkan dan menjadi dampak bagi sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya tutup acara pada hari ini. Jangan lupa isi regis out sekali lagi untuk bisa klaim hadiah dan e-sertifikat. Saya Jose Wijaya, pamit undur diri dan mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun hal teknis. Terima kasih dan sampai jumpa di event berikutnya. Kayaknya ini yang stay mau tetap stay deh, mau tetap dengerin Pak Armando kayaknya. Jadi kosongin terus, buat saya udah kosong. Dadah teman-teman, kasih ya. Kita menunggu siapa yang ditinggal. Pokoknya tinggal tim utama aja nih Pak. Ini sisanya bagi rekan-rekan boleh leave. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kebetulan ini mahasiswa lagi banyak webinar hari ini Pak. Ada sekitar 3 atau 2 saya lupa deh. Ini salah satu yang wajib diikuti. Ya ampun corona nih ya. Tunggu siapa yang ditinggal Zoom-nya.
Yang nggak lip berarti ditinggal Zoom-nya ya. Nggak tahu nanti sudah selesai. Kita menunggu yang terakhir. Makasih ya. Ini kita masih direkam ya. Oh iya, ya, recordnya boleh dimatiin mungkin.